moderator. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ada penyampaian materi yang akan berlangsung selama 40 menit. Yang keempat, ada sesi tanya jawab kepada pemateri yang berlangsung selama 15 menit. Lalu yang kelima, ada closing statement dari pemateri. Lalu yang keenam, ada pengumuman peserta terbaik atau peserta teraktif di webinar kali ini. Yang ketujuh, ada pemberian sertifikat. Dan yang terakhir, akan ada sesi dokumentasi. Untuk itu, sebelum kita memulai webinar pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan insya Allah yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Akhi Zakwan Amar Insani. Kepadanya dipersilahkan. Suaranya belum terdengar, Zakwan. Boleh Zakwan di open mic. Halo Zakwan. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akhi Zakwan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibaca dan juga kita sebagai yang mendengarnya mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman
yang bersedia hadir di acara webinar online ngobrol online beasiswa ini. Juga kepada pembicara kita, Kak Fajar, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi atau sharing-sharing ilmu juga pengalaman seputar beasiswa luar negeri ataupun prestasi-prestasi yang telah beliau dapatkan. Baik, di sini sudah hadir bersama kita, yaitu Kak Fajar. Halo Kak. Halo Mas Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Waalaikumsalam suara warahmatullahi kedengaran ya? Aman Kak? Aman, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap. Dengar nggak? Oke. Ya. Gimana Kak kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana teman-teman di ini Tazkiyah Juara Institut Agama Islam Tazkiyah ya ini? Ya, betul Oke, sekali sip. Kak. Ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat semua yang lagi pandemi juga di semuanya di seluruh dunia juga. Di Indonesia kebetulan kasusnya belum meningkat ya, tapi di Swedia sekarang di kota Stockholm sendiri udah per hari udah 10.000 kasus, jadi di Eropa udah mulai naik lagi kasusnya. Semoga di Indonesia nggak naik kasusnya. Oke. Baik. Jadi teman-teman, Kak Fajar ini merupakan mahasiswa penerima LPDP Scholarship 2019 Master of Science Management and Product Development KTH Royal Institute of Technology Sweden. Juga merupakan pendiri dari Bano Inovasi Indonesia LCD. Berbagai penghargaan juga prestasi telah beliau toreh di kancah nasional maupun internasional. Nah, Masya Allah sekali pembicara kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat menyerap ilmu dari beliau, juga pengalaman-pengalaman yang telah beliau dapatkan ketika di luar negeri. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan terkait beasiswa ataupun seputar kuliah di luar negeri ataupun pengalaman-pengalaman terbaik yang dimilikinya. Oke, kepada Kak Fajar dipersilahkan. Oke, aku share screen ya. Baik Kak. Ini apakah kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya? Kelihatan Kak? Bentar. Udah kelihatan full screen kan ya? Ya Kak, full screen Kak. Oke, siap. Oke, yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Tazkiyah Juara yang sudah mengundang saya ke acara sebenarnya diskusi aja, nggak bukan seminar atau webinar, nggak terlalu formal juga. Saya cuma mau sharing diskusi aja, terutama kepada Mas Abdullah Haidar yang minggu lalu nge-DM saya lewat Instagram, dan saya juga setiap ada teman-teman, apalagi mahasiswa ya, undang saya buat sharing-sharing pengalaman atau experience saya di selama perjuangan untuk studi di luar negeri. Itu saya sangat senang, dan biasanya pasti saya akan meluangkan waktu sebisa mungkin kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin nyari tanggal juga pengennya minggu lalu, tapi kebetulan minggu lalu saya juga udah ada kegiatan lain di weekend. Terus saya minta ke Mas Haidar juga misal dimundurkan ke tanggal 22 bisa atau enggak, ternyata bisa. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi buat hari ini kayak gitu. Untuk hari ini mungkin judul atau tema yang pengen saya bawakan adalah perjuangan inci demi inci untuk studi ke luar negeri, seperti itu. Nanti teman-teman bebas aja kalau di selama diskusi ini mau, mungkin ada sesi pertanyaan nanti di akhir, tapi kan nanti kalau pengen dipotong juga nggak apa-apa. Ada yang pengen tanya langsung karena misalnya pengen infonya lebih detail atau gimana, ya nggak apa-apa juga. Open aja buat motong di tengah jalan nanti mungkin. Nanti ada moderator juga mungkin yang setelah ada teman-teman yang raise hand di Zoom, nanti mungkin bisa difasilitasi seperti itu. Oke, next. Ya, mungkin saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya Fajar Siddiq Abdullah Plana. Saya menuntut ilmu di S1 di Universitas Gadjah Mada, sarjana teknik di bidang teknik mesin. Kemudian sekarang saya melanjutkan studi di KTH Royal Institute of Technology Swedia. Bidang yang saya ambil adalah Innovation Management and Product Development. Dan untuk studi ke Swedia ini saya dibiayai dan
dapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Departemen LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk pengalaman sendiri, saya waktu di UGM membuat sebuah tim riset mobil listrik bernama Arjuna Electric Vehicle Team UGM. Dan kemudian di tahun keempat saya membuat riset bersama teman-teman. Sebenarnya itu riset teknik mesin tentang mekanika fluida yang kemudian dikembangkan di bidang perikanan dan menciptakan sebuah teknologi microbubble generator dan kemudian dibikin startup namanya Banu Inovasi Indonesia kayak gitu. Kemudian untuk hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak, ada 6 poin yang akan saya jelaskan atau saya diskusikan dengan teman-teman. Yang pertama adalah kenapa sih harus studi ke luar negeri? Ini yang akan saya jelaskan seputar alasan pentingnya studi ke luar negeri. Yang kedua, gimana cara studi ke luar negeri? Ini seputar beasiswa apa aja yang ada yang kita bisa peroleh untuk studi ke luar negeri. Yang terakhir, yang ketiga adalah apa aja yang perlu disiapkan. Ini kurang lebih seperti berkas-berkas apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang keempat ada planning. Terus yang kelima ada beasiswa LPDP yang kebetulan saya studi ke luar negeri dengan beasiswa LPDP juga. Yang terakhir nanti saya akan memberikan sedikit motivasi ke teman-teman untuk memberikan semangat studi ke luar negeri seperti itu. Terus ini mungkin yang pertama, kenapa sih studi ke luar negeri? Mungkin ini saya pengen lempar ke teman-teman dulu deh. Mungkin Mas Haidar ngundang saya kan juga pengen memaparkan pentingnya studi ke luar negeri. Tapi saya pengen dengar dari teman-teman dulu. Menurut teman-teman, kenapa sih harus studi ke luar negeri? Mungkin ada yang mau ngasih pendapat. Nggak ada yang salah kok. Silahkan aja. Banyak oleh. Ada betul boy aku total masih sebentar. 31 anjir. Boy, ini beasiswa LPDP boy. Beasiswa terbesar di Indonesia. Mohon kepada Bedul yang nickname-nya Bedul harap dikondisikan mikrofonnya. Nah Kak, ada yang mau ini Kak, jawab nih Kak, dari Rasihah Nur. Oke, langsung aja emang enggak Rasihah. Kalau menurutku kenapa harus luar negeri, karena gini kan, kita nuntut ilmu tuh nggak bisa di satu tempat. Jadi kita kayak bumi Allah tuh luas. Jadi menurut saya kita pelajari ilmu-ilmu Allah tuh bukan di satu tempat, tapi juga bisa di lain tempat, di luar negeri terutama. Karena ilmu-ilmu Allah itu tuh banyak. Jadi kita harus mempelajarinya dengan menyebar ke bumi Allah ini. Ya, benar banget sih. Jadi itu mungkin nanti ada beberapa poin juga yang kurang lebih sama kayak gitu. Mungkin ada yang lain? Ada yang mau memberikan pendapat tentang mungkin dari itu tuh Daud. Boleh Daud? Langsung saja. Karena kebanyakan ilmu yang berkembang dan juga dikembangkan dan juga dipraktekkan itu di luar negeri dan juga dihargai. Menarik. Di Indonesia kurang dihargai ya sepertinya. Kurang dihargai. Oke. Menarik Mas Daud. Oke, siap. Ada yang lain mungkin? Satu lagi. Saya Kak. Oke, boleh. Mas Dev Kri 20. Belajar luar negeri itu bagi saya itu sesuatu yang nggak dapat di Indonesia dan dapat di luar negeri. Oke. Jadi kayak di Indonesia ada yang nggak ada, tapi di luar negeri ada gitu ya mungkin. Iya Kak, momennya tuh berbeda gitu. Oke. Menarik. Oke. Ya, kalau ini sih versiku sendiri ya. Yang pertama, menurutku kenapa harus studi ke luar negeri? Ya mungkin klise-klisenya adalah memperdalam ilmu, tapi ternyata setelah aku alami di sini ternyata nggak juga, ilmu di sini tuh ternyata nggak lebih dalam juga gitu. Buku yang saya pelajari di sini misalnya tentang termodinamika itu bukunya sama kayak yang saya pelajari waktu di UGM kayak gitu, karena bidang saya teknik mesin. Jadi memperdalam ilmu ini seperti apa? Ilmu ini nggak cuma semata-mata soal soal ilmu pengetahuan aja, tapi lebih ke arah kayak kita ilmu-ilmu yang soft skill seperti itu. Ilmu-ilmu yang kita nggak dapat di Indonesia, misalnya belajar komunikasi, belajar bahasa Inggris. Kita belajar juga tentang gimana budaya di luar negeri seperti ini, sementara budaya Indonesia seperti ini. Kita jadi paham gimana orang lain berpikir seperti itu. Tapi tadi benar juga, ternyata di luar negeri itu banyak banget jurusan yang unik-unik. Bahkan di Swedia ada jurusan yang mempelajari tentang gaming. Ada juga riset-riset yang mempelajari tentang gaming. Jadi teman saya juga pernah ikut sebuah riset, dia suruh main game aja seharian kayak gitu. Itu nanti dia akan meriset gimana
apa ya, perilaku atau behavior orang dalam main game kayak gitu. Game-gamenya nanti mungkin bukan game-game yang cuman buat ini aja ya, tapi di Swedia ini juga ada game-game yang emang buat mengedukasi anak-anak seperti itu. Dan juga remaja dan juga orang dewasa itu karakter gamenya seperti apa. Jadi sangat menarik. Kalau buat bidang saya sendiri, Innovation Management and Product Development, setahu saya di Indonesia itu nggak ada. Tapi mungkin di Indonesia ada, mungkin kayak Magister of Management di UGM, terus ada juga SBM di ITB, tapi nggak ada yang spesifik inovasi kayak gitu. Dan kenapa saya pilih ke Swedia padahal banyak negara lain atau universitas lain yang lebih bagus, karena di Swedia ini lebih fokus kepada sustainability atau apa ya, keberlanjutan lingkungan seperti itu. Jadi saya pikir juga Indonesia salah satu negara yang jadi apa ya, pusat ya. Di Kalimantan itu ada hutan tropis kedua terbesar di dunia, yaitu di Kalimantan, kedua setelah Amazon. Nanti apalagi ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan, kita sebagai generasi muda Indonesia harus belajar tentang sustainability seperti itu. Yang kedua adalah membangun karir. Mungkin teman-teman juga misalnya nanya ke orang tua teman-teman sekarang, kalau 10-20 tahun lalu itu jurusan S1 itu luar biasa banget kayak gitu. Apa ya, kayak jadi suatu kebanggaan buat keluarga kalau ada di keluarga yang lulus sebagai lulusan sarjana atau S1 kayak gitu. Tapi sekarang nyatanya jumlah lulusan S1 di Indonesia itu udah naik 3 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Datanya tahun 2010 nih. Kalau ditarik mundur lagi pasti akan lebih berkali-kali lipat lagi. Jadi sekarang lulusan S1 itu udah biasa aja di Indonesia kayak gitu. Itu adalah satu hal yang positif buat negara Indonesia, yang menunjukkan kalau apa ya, pendidikan kita udah bagus, tapi di satu sisi untuk individu seperti kita sekarang mulai mikir, oh S1 aja nggak cukup nih, kita harus menuntut studi lebih tinggi kayak gitu. Nah, kalau buat membangun karir ini, mungkin nanti akan saya jelaskan juga, nggak semata-mata setelah lulus S1 harus langsung S2 kayak gitu. Banyak juga teman-teman saya yang habis lulus S1 itu kerja dulu setahun 2 tahun buat cari pengalaman kerja juga, biar tahu juga apa yang mau dilakukan, baru lanjut S2 kayak gitu. Dan yang terakhir menurut saya adalah bertumbuh. Tadi juga ada, saya lupa Mbak siapa tadi, mungkin menjelaskan juga apa ya, kayak nuntut ilmu tuh ya supaya lebih tahu di luar kayak gimana kayak gitu. Jadi hidup keluar dari zona nyaman. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar quotes Imam Syafi'i ya, buat merantau kayak gitu. Jadi air yang jernih itu air yang mengalir, kalau yang menggenang itu air yang kotor kayak gitu. Jadi ya kita harus mengalir kemana aja, merantau kemana aja gitu ya, sehingga nggak dapat mangsa kalau nggak keluar dari sarangnya kan, kayak gitu ya. Kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita dapat target-target apa yang kita mau capai seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah gimana sih cara studi ke luar negeri ya. Kalau saya sendiri kebetulan saya dari latar belakang dari keluarga ekonomi yang kurang mampu, saya anak dari buruh tani. Kebetulan bapak saya meninggal waktu saya masih bayi, jadi saya nggak mungkin studi ke luar negeri dengan biaya pribadi kayak gitu. Jadi ya satu-satunya cara buat saya studi ke luar negeri adalah dengan beasiswa kayak gitu. Nah, buat beasiswa sendiri itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ada fully funded atau beasiswa penuh. Biasanya ini mau mengcover semua biaya yang kita butuhkan untuk studi ke luar negeri. Dari biaya pendidikan, biaya kehidupan sehari-hari, ada juga kalau LPDP tunjangan buku dan biaya keberangkatan. Ini biaya keberangkatan adalah biaya pesawat dan segala macamnya, ngurus visa segala macam. Terus yang kedua itu ada partially funded scholarship atau beasiswa parsial. Biasanya hanya berupa biaya pendidikan seperti tuition fee. Tuition fee ini kalau di Indonesia apa ya? UKT mungkin, atau biaya uang gedung kalau zaman dulu SPMA kayak gitu. Jadi cuman biaya masuk perguruan tinggi aja. Terus yang terakhir adalah self funding atau biaya pribadi. Kebetulan di Swedia, di Stockholm terutama, ada beberapa teman saya yang pergi ke Swedia dengan biaya pribadi, dan kebetulan mereka berasal dari keluarga ekonomi yang memang cukup baik dan bisa membiayai hidup mereka sendiri di sini, walaupun mereka di sini juga harus bekerja kayak gitu. Jadi biasanya mereka dari tabungan pribadi atau beasiswa dari bapak ibu kayak gitu. Dan ini mungkin hanya sebagian aja ya, kalau pengen teman-teman tahu beasiswa studi ke luar negeri. Misalnya di Swedia itu LPDP bisa untuk fully funded. Ada lagi beasiswa SI namanya Swedish Institute Scholarship. Terus kalau di Inggris yang fully funded ada Scheveningen sama Jardin, di Belanda ada Orange Tulip sama Stunet, di Jerman itu ada DAAD, di US itu ada Fulbright kayak gitu. Nah, kalau buat partially funded untuk masing-masing negara, di Swedia itu di kampus saya di KTH Royal Institute of Technology ada KTH Scholarship, ya cover tadi yang saya bilang, tuition fee, dan
nanti teman-teman kalau tertarik, mungkin ada yang tertarik ke Swedia, cari aja di web masing-masing kampus kayak gitu. Itu juga termasuk ke negara-negara lain kayak Inggris, Belanda, Jerman, US, dan negara-negara lain juga bisa langsung direct ke website kampusnya. Biasanya ada informasi soal partially funded scholarship kayak gitu. Terus apa aja sih yang perlu disiapkan? Dulu saya juga kayak teman-teman yang nggak tahu, ini mau studi ke luar negeri, tapi gimana ya caranya kayak gitu. Ternyata setelah saya pelajari itu semua itu tentang berkas-berkas kayak gitu. Yang harus disubmit. Walaupun buat persiapan berkas itu pasti ada persiapan panjang ya. Nah, buat berkasnya sendiri, mungkin teman-teman udah sangat familiar dengan CV atau curriculum vitae, yang isinya profil diri, bidang fokus, keahlian, dan prestasi. Terus yang kedua, yang penting adalah kemampuan bahasa nih teman-teman. Kalau buat ke Swedia sendiri yang dibutuhkan adalah TOEFL IBT dan IELTS. Kalau yang kayak PTE itu belum diakui di Swedia kayak gitu. Jadi kemampuan bahasa. Nah, kalau buat ke studi ke Timur Tengah, kebetulan adik ipar saya juga mau studi ke Timur Tengah, jadi harus ada kemampuan berbahasa Arab kalau mau ke Timur Tengah kayak gitu. Dan kalau pengen ke negara-negara yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, ke Perancis itu ada sertifikat bahasa asing bahasa Perancis kayak gitu. Ke Cina kalau nggak salah ada juga sertifikat bahasa Cinanya gitu. Terus yang ketiga adalah motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah kayak apa ya? Personal statement, kenapa sih kamu pengen studi ke luar negeri dan kenapa alasannya pilih ke universitas itu. Ini motivation letter untuk ke kampus dan juga motivation letter buat ke pemberi beasiswa, misalnya ke LPDP. Misalnya saya Fajar mau apply beasiswa LPDP, ingin ngambil bidang tertentu karena saya ingin ABCDE gitu. Terus yang terakhir adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini adalah surat yang diberikan oleh atasan atau dosen atau pejabat pemerintah yang kira-kira bisa merekomendasikan teman-teman ke pemberi beasiswa atau ke universitas di luar negeri. Kenapa sih? Misalnya kenapa Fajar harus diterima LPDP, kenapa Fajar harus diterima di KTH, dan surat ini dibuat oleh si pemberi rekomendasi dan diberikan ke pemberi beasiswa atau kampus, seperti itu. Terus lanjut ke poin nomor 4, planning studi ke luar negeri. Mungkin ini bukan planning secara detail ya, nanti akan saya jelaskan lagi secara lebih detail, tapi ini adalah planning apa ya, secara keseluruhan sih kayak gitu. Yang pertama itu adalah motivasi. Kalau dari pengalamanku dulu, sebenarnya aku pengen studi ke luar negeri itu pertama kali tahun 2015. Aku teknik mesin UGM 2012, lulus tahun 2016, jadi 2015 baru ada kepikiran mau studi ke luar negeri kayak gitu. Pertama aku kenapa pengen studi ke luar negeri, motivasinya adalah karena aku ngerasa ilmu yang aku didapatkan di teknik mesin UGM itu masih baru kulit, jadi nggak bener-bener dalam sama sekali kayak gitu. Jadi kayak, oh ternyata segini nih ilmu yang aku dapatkan di UGM, sementara aku masih pengen dapat ilmu yang ABCDE kayak gitu, yang pengen aku perdalam lagi. Dan kebetulan waktu itu aku sangat tertarik dengan inovasi kayak gitu, inovasi teknologi terutama, dan gimana sih cara memanage teknologi itu sendiri kayak gitu. Jadi dan aku setelah kulik ternyata di Indonesia bidang itu belum ada kayak gitu, belum ada yang benar-benar kampus yang menyediakan itu. Yang kayak tadi aku bilang di ITB ada SBM, di UGM ada Magister of Management gitu, tapi di kampus-kampus di luar itu pun nggak ada lagi yang mengcover apa ya, memberikan opsi buat aku studi kayak gitu. Jadi pas aku cari, oh di luar ternyata banyak banget kampusnya di US, di Eropa kayak gitu. Dan motivasiku sendiri sih sebenarnya tadi ya, mungkin aku juga pengen memperdalam ilmu yang pertama. Yang kedua, aku pengen apa ya, membangun karir ke depannya karena aku ada beberapa planning hidup yang pengen aku capai, dan itu mungkin akan aku capai dengan lebih baik atau lebih mudah kalau aku menuntut studi ke luar negeri kayak gitu. Dan yang terakhir tadi, aku pengen keluar dari zona nyaman. Aku sebenarnya waktu itu, aku lahir di Sragen, tapi dibawa ibu merantau ke Jakarta, terus studi di Jogja dan merantau, dan itu keluar dari zona nyaman juga. Tapi ya karena aku emang dari dulu suka challenge dan keluar dari zona nyaman, akhirnya memutuskan untuk studi ke luar negeri lagi nih, buat benar-benar nggak ada support dari siapapun, benar-benar hidup sendiri, dan semuanya aku lakukan sendiri dan aku explore apa yang aku bisa kayak gitu. Itu sih mungkin harus dimantapkan lagi kenapa studi ke luar negeri itu penting buat teman-teman kayak gitu, karena di luar sana juga teman-teman yang ikut seleksi beasiswa LPDP itu pasti udah punya motivasi yang tinggi gitu, apalagi beasiswa-beasiswa lain kayak beasiswa internasional, itu teman-teman yang emang udah benar-benar punya apa ya,
semangat juang yang tinggi lah. Kalau teman-teman di Taskia ini nggak punya semangat juang yang tinggi dan motivasi yang baik buat studi ke luar negeri, itu pasti akan kalah sebelum berperang kayak gitu, karena mereka punya persiapan dan motivasi yang lebih baik gitu. Terus yang kedua itu kenali potensi diri. Kenapa harus kenali potensi diri? Karena tadi misalnya contohnya kayak aku bidangnya teknik mesin UGM dan aku ternyata suka inovasi kayak gitu. Dan aku itu baru tahu di tahun ketiga. Akhirnya itu yang membuat aku jadi paham di mana kekuatanku, di mana kekuranganku kayak gitu. Aku di teknik mesin jujur kurang terlalu suka ke hal-hal yang teknikal, walaupun alhamdulillahnya nilaiku bagus juga gitu di bidang-bidang teknikal atau perhitungan segala macam. Tapi ternyata aku lebih suka yang kayak manage tim. Tadi aku bikin tim mobil listrik Arjuna, terus ngatur teman-teman sebagai leader di Arjuna, dan gimana mengatur sebuah planning inovasi, atau ya mungkin kalau di Indonesia itu lebih kayak ke arah pemerintahan atau manajer seperti itu. Dan dari potensi diri itu nanti kita jadi tahu nih planning ke depannya seperti apa gitu. Dan nanti nyambung ke poin ketiga, yaitu persiapkan diri. Persiapkan diri ini seperti apa? Persiapkan diri ini adalah tadi kaitannya sama CV ya. Mungkin teman-teman kalau pengen studi ke luar negeri, dari sekarang harus mulai dipikirkan kekuatan atau keunggulan teman-teman ini apa, dan disitulah nanti teman-teman harus explore lebih banyak. Misalnya kayak aku suka teknologi, aku suka inovasi, akhirnya aku ikut kompetisi nasional ataupun internasional yang bisa nge-support bidang aku itu, karena aku pengen tadi studi di bidang innovation management kayak gitu. Jadi semuanya tadi dari motivasi, kenali potensi diri, terus persiapannya itu juga harus bagus. Ikut berbagai kegiatan yang mengasah potensi diri tadi. Dan yang keempat yang nggak kalah penting adalah melatih kemampuan bahasa asing. Karena yang tadi dibilang kalau buat studi ke luar negeri ya nggak mungkin lah kita nggak mau pelajari bahasa asing gitu. Misalnya studi ke Timur Tengah ya pelajari bahasa Arab supaya kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Terus mau studi di Eropa ya mayoritas bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Terus misalnya studi di negara-negara lain ya pelajari bahasa negara lain. Tapi kebetulan di Swedia ini ada bahasa Swedia tapi nggak wajib, tapi semuanya bisa bahasa Inggris kayak gitu. Dan kenapa harus melatih kemampuan bahasa asing? Karena tadi yang aku bilang juga buat apply beasiswa dan apply universitas itu perlu sertifikat bahasa asing, TOEFL, IBT, IELTS atau apapun sertifikat bahasa asing itu. Yang kelima ini adalah persiapkan berkas yang tadi aku bilang, ada CV, motivation letter, dan recommendation letter kayak gitu. Terus yang terakhir adalah pelajari program beasiswa dan universitas yang pengen teman-teman ambil. Tadi misalnya teman-teman udah tahu motivasinya apa, potensinya udah tahu, terus teman-teman udah persiapan juga nih mau ikut event-event atau kegiatan apa, organisasi apa di S1 yang bisa masuk teman-teman. Terus teman-teman kalau bisa juga udah mulai cari tahu nih beasiswa apa aja yang bisa di-apply dan universitas mana yang menyediakan bidang atau major yang teman-teman mau kayak gitu. Nah, terus ini ada timeline persiapan studi ke luar negeri. Ini dari pengalamanku pribadi ya, buat persiapan apply beasiswa dan universitas sendiri, aku ngelakuinnya selama 8 bulan. Jadi ini bukan hal yang tiba-tiba hari ini kita pengen studi ke luar negeri, terus 3 bulan ke depan kita udah tahu-tahu ada di Timur Tengah atau di Eropa atau di Amerika, nggak kayak gitu. Tapi yang buat studi ke luar negeri itu biasanya mungkin persiapannya minimal ya 6 bulan sih untukku kayak gitu. Jadi mungkin aku paparin sedikit aja ya. Bulan pertama itu pelajari seleksi beasiswa dan universitas. Tadi teman-teman udah tahu, oh ternyata aku mau apply beasiswa LPDP, oh ternyata aku mau belajar ke negara X atau di kampus X kayak gitu. Misalnya kayak aku mau belajar mau apply LPDP dan mau apply ke kampus KTH dan bidang Innovation Management. Dan aku cari tahu persyaratannya, tanggal pembukaannya kapan, dan penutupan pendaftarannya kapan kayak gitu. Itu aku cari tahu detail, aku bikin timeline kayak gitu. Kira-kira ini deadline-nya, terus masuk ke bulan kedua, ini sebenarnya nggak terlalu benar-benar kayak gini ya, tapi nanti bisa di teman-teman modifikasi sendiri, tapi kurang lebih 8 bulan lah, yaitu membuat planning dan target. Membuat planning dan target sendiri, teman-teman udah tahu deadline-nya kapan, penutupannya, persyaratannya apa, teman-teman mulai breakdown tadi rencana apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu untuk sampai ke deadline itu tadi buat apply beasiswa dan apply ke kampus. Yang ketiga adalah persiapan tes kemampuan bahasa asing. Nah, kalau buat aku sendiri di yang bulan ketiga ini aku mulai belajar TOEFL dan IELTS kayak gitu.
kurang lebih aku belajar intensif selama kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah belajarnya kayak gitu. Jadi belajar intensif kurang lebih 3 bulan, dan ini teman-teman juga harus tahu ya, misalnya kayak di kampusku di KTH Royal Institute of Technology itu TOEFL IBT-nya kurang lebih kalau nggak salah waktu itu sekitar 95 TOEFL IBT-nya. Jadi aku udah tahu syaratnya, terus aku bikin target, dan aku latihan dari YouTube, aku cari googling bahan-bahan TOEFL IBT kayak gitu. Terus masuk ke bulan keempat, ini adalah mulai mempersiapkan kurikulum VT dan motivation letter seperti itu. Jadi kalau bulan keempat ini teman-teman mungkin ya pernah ikut juga pelatihan gimana cara bikin CV yang baik dan bikin motivation letter yang baik kayak gitu. Dan di bulan keempat ini teman-teman harus mulai belajar lebih detail lagi cara bikin CV yang baik dan motivation letter yang baik. Dan caranya gimana? Kalau kebetulan aku dulu karena udah tahu setahun sebelum lulus itu aku pengen apply, jadi aku langsung kontak temanku yang dia udah di luar negeri, kebetulan senior waktu itu, dan minta bantuan buat coba lihat, minta CV-nya dia, minta motivation letter dia bentuknya seperti apa. Aku ngontak beberapa teman juga yang kebetulan tahun itu juga kebetulan punya motivasi yang sama juga buat studi ke luar negeri kayak gitu. Jadi aku ngontak senior, terus ngontak teman-teman, dan juga karena aku punya dosen yang kebetulan dekat, akhirnya aku ngontak beliau buat ngasih masukan dan semacam saran buat CV ku yang udah aku buat dan motivation letter yang aku buat kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah malu, nggak usah takut belajar, karena semuanya juga mulai dari belajar, mulai dari nol bikin CV dan motivation letter yang baik kayak gitu. Terus masuk ke bulan kelima, yang tadi aku bilang buat studi ke luar negeri itu butuh recommendation letter dari dosen. Jadi di bulan kelima aku udah mulai mengontak dosen atau atasan untuk recommendation letter. Nah, kalau waktu itu aku ngontak langsung ke dosenku, dosen skripsi, terus dosen pembimbing akademik di UGM juga. Terus kebetulan karena yang tadi aku bilang pentingnya kenapa harus kita tahu potensi diri dan harus mengembangkan diri. Waktu itu aku ikut sebuah kompetisi inovasi internasional. Kebetulan membawa nama Indonesia waktu itu dan jadi juara di Singapura, dan kebetulan waktu itu audiensnya adalah Sekjen Kemendikbud Dikti Profesor Ainun Naim, dan kebetulan juga beliau waktu itu alumni UGM gitu. Dan setelah aku dan teman-teman kebetulan jadi juara, terus diundang makan malam setelah juara itu di Singapura kayak gitu. Di situ kebetulan aku ditanya sama beliau plannya ke depannya gimana gitu. Terus aku ya bilang aku mau studi ke luar negeri, saya mau studi ke luar negeri Pak dengan rencana ini. Oh yaudah, nanti kalau butuh apa-apa saya bisa kasih recommendation letter ya. Alhamdulillah itu ya rezeki dari Allah sih. Ya intinya poin yang aku ingin sampaikan adalah tadi pentingnya motivasi diri, kenali potensi, dan persiapan diri itu penting banget. Kalau kita udah persiapkan itu semua, insya Allah nanti ada rezeki recommendation letter atau bantuan dari siapapun kayak gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman butuh motivation letter atau CV yang tadi mungkin CV ku udah dilihat, itu aku nggak tahu bagus atau enggak, tapi yang menurutku aku lebih baik dari CV ku yang dulu lah kayak gitu. Nanti kalau teman-teman pengen, aku bisa share juga kayak gitu. Terus yang keenam, ini udah 3 bulan kan tadi, bulan 3, bulan 4, bulan ke-5, dan bulan ke-6 nih aku ngambil tes TOEFL IBT kayak gitu. TOEFL IBT ini juga butuh biaya sekitar 4 jutaan lah kalau nggak salah biaya buat ngambil TOEFL IBT. Dan itu dia tadi selain butuh persiapan waktu, ternyata butuh persiapan uang juga buat apply studi ke luar negeri gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, misalnya teman-teman emang nggak ada dana, kalau kayak LPDP itu beasiswa afirmasi, kebetulan aku juga beasiswa afirmasi, jadi itu dikasih bantuan dan dikasih pelatihan buat meningkatkan kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris ya. Nanti buat TOEFL IBT atau IELTS-nya juga dibayarin sama LPDP. Mungkin nanti teman-teman cari aja beasiswa afirmasi, itu jenisnya ada banyak. Kalau kebetulan aku dulu dapat beasiswa afirmasi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman ini harus bayar 3 juta 4 juta dulu, dari mana? Mahasiswa kan nggak punya duit sebanyak itu, apalagi habis lulus kayak gitu. Nggak usah kecil hati karena sekarang banyak banget kesempatan. Dan juga teman-teman kalau bisa di kampus, aku sarankan sebisa mungkin dekat dengan dosen, karena kebetulan aku juga dekat banget sama dosen pembimbingku, jadi beliau dulu sempat ngasih dana juga buat aku tes TOEFL kayak gitu. Terus di bulan ke-7 ini kita udah dapat sertifikat bahasa asing ya, sesuai dengan syarat. Kalau bisa sekali coba harus
lulus karena tadi biayanya nggak kecil, 3-4 juta ya, apalagi buat mahasiswa kayak gitu. Dan oh yang tadi bulan ke-6 itu review berkas juga ya, sorry ada yang ketinggalan. Review berkas yang udah kita buat dari bulan ke-4, bulan ke-5 recommendation letter, tadi bulan ke-4 ada CV sama motivation letter, bulan ke-6 nih mulai review. Reviewnya ke siapa? Ke senior tadi, ke teman-teman, ke dosen juga. Nah kira-kira berkasnya udah bagus belum gitu. Terus di bulan ke-7 review kedua, ini udah kayak final review gitu. Mungkin ya kayak dilihat apakah udah benar-benar bagus dan apakah ada yang kurang. Kira-kira apakah ada hal-hal yang kiranya kita nih punya keunggulan di sini tapi belum disampaikan di motivation letter itu kayak gitu. Terus yang terakhir adalah mendaftar seleksi beasiswa dan universitas di luar negeri kayak gitu. Nah, kalau buat ini sendiri sebenarnya kita apa ya? Teman-teman mungkin mikirnya satu seleksi kayak gitu. Enggak. Jadi kita seleksi LPDP sendiri, seleksi universitas sendiri kayak gitu. Jadi ya ini harus benar-benar di planning apa baik-baik ya, karena kita kayak sekali jalan tapi ngelakuin 2 hal kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini aku akan jelasin sedikit ya tentang beasiswa LPDP. Sejujurnya aku beasiswa LPDP dapatnya tahun 2017 karena aku lulus 2016, persiapan 2017, tapi aku undur keberangkatan tahun 2020 tahun 2020 karena ada satu lain hal, karena aku harus handle riset di UGM dan aku nggak bisa, kebetulan karena waktu itu aku jadi koordinator risetnya nggak bisa pergi karena udah ada dana masuk dari pemerintah yang harus aku manage dan tanda tangan kayak gitu. Jadi aku baru bisa berangkat tahun 2020 kayak gitu. Jadi ini infonya agak kurang update, tapi nanti teman-teman bisa langsung cek ke beasiswa LPDP-nya sendiri kayak gitu. Ini khusus buat program magister luar negeri yang aku akan sampaikan. Nah, persyaratan umum beasiswa LPDP itu apa aja sih? Yang pertama jelas persyaratan akademik. Yang aku tahu sampai sekarang sih kayaknya ya, buat daftar beasiswa LPDP itu minimal IPK adalah 3,00 dari skala 4,00. Jadi buat teman-teman kalau misalnya IPK-nya kurang bagus, mungkin sering dengar ya, IPK nggak penting, IPK nggak penting. Kalau menurutku itu orang yang ngomong IPK nggak penting, mungkin IPK-nya dia kurang bagus kayak gitu ya. IPK itu penting banget teman-teman, termasuk kalau teman-teman pengen kerja. Karena semua seleksi kerja, semua seleksi beasiswa, itu awalnya adalah seleksi administrasi dan mereka pasti lihat gimana ijazah dan prestasi teman-teman secara akademik gitu. Jadi setahu aku sih IPK minimal 3 itu udah jadi standar ya buat keterima kerja. Mungkin nanti ada juga misalnya case ya, tapi ini minor banget, dia akademiknya kurang bagus tapi dia organisasinya bagus banget gitu, pengalaman kemana-mana itu, tapi kan kasusnya sedikit sekali kayak gitu. Dan dapat IPK bagus kan sebenarnya effortnya belajar aja, sementara kalau organisasi buat dapat organisasi banyak tuh effortnya menurutku jauh lebih besar kayak gitu. Tapi organisasi itu penting banget ya, karena aku juga di S1 sebisa mungkin aktif berorganisasi. Aku ikut organisasi di kampus, pernah ikut BEM juga, pernah ikut kegiatan macam-macam kayak komunitas, mungkin kayak Taskia Juara juga. Ada dulu di UGM itu di teknik mesin adanya pusat kreativitas mahasiswanya Paksima. Jadi di komunitas itu bikin tim-tim lomba kayak tadi tim mobil listrik segala macam. Jadi itu adalah hal-hal yang menurutku sangat penting juga organisasi. Tapi jangan lupa juga teman-teman disekolahin di Taskia, Institut Agama Islam Taskia sama orang tua, itu tujuannya buat kuliah dan organisasi itu sebagai support, bukan kebalikannya seperti itu. Terus yang kedua, sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau buat studi ke Eropa sendiri, ke Amerika dan segala macamnya itu di LPDP disyaratkan TOEFL IBT-nya itu minimal 80, PTE akademik, ini aku sejujurnya aku nggak tahu apa PTE akademik, tapi itu ada di panduan LPDP, dan IELTS-nya 6,5. Jadi kalau buat di Eropa, Amerika, terutama ini ya syaratnya TOEFL IBT-nya 80. Kayak gitu. Dan selanjutnya syaratnya adalah surat rekomendasi. Ini yang tadi aku udah jelasin, surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja dan dari atasan bagi yang sudah bekerja. Jadi misalnya teman-teman baru fresh graduate, baru lulus S1, nanti teman-teman tiba-tiba mungkin nggak mau kerja dulu langsung S2, itu bisa dari dosen-dosen pembimbing akademik dan skripsi minta sama beliau buat kasih rekomendasi studi ke luar negeri kayak gitu. Dan mungkin teman-teman nanti misalnya habis S1 nggak mau langsung S2, itu nggak apa-apa banget, karena banyak juga itu menurutku step bagus juga, ada pengalaman kerja dulu gitu. Nanti bisa juga dapat rekomendasi dari atasan kayak gitu. Terus yang terakhir adalah personal statement. Ini tadi sama ya kayak motivation letter. Ini nggak ada format khusus juga. Jadi kalau buat LPDP menjelaskan kenapa, misalnya tadi kayak Mas Haidar sama Mas Fahmi, kenapa sih LPDP harus ngasih
beasiswa ke Mas Haidar sama Mas Fahmi ya dijelasin, karena Mas Fahmi punya motivasi ini, karena Mas Haidar punya motivasi ini gitu, dan apa yang akan dilakukan setelah pulang dari luar negeri ke Indonesia, karena di LPDP wajib pulang ke Indonesia setelah selesai studi kayak gitu. Mungkin hal-hal itu juga yang ini mungkin akan butuh sesi tersendiri ya, misalnya mau detail soal motivation letter, karena ada strukturnya yang teman-teman bisa pelajari kayak gitu. Terus buat seleksinya gimana sih? Ini seleksi yang aku tahu dan insya Allah up to date juga sebenarnya. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi sendiri yaitu ada pendaftaran online dan mengunggah berkas di website ini, websitenya LPDP. Terus buat tanggalnya sendiri, sejujurnya LPDP ini nggak ada tanggal pastinya semenjak tahun 2017. Karena ada perubahan-perubahan. Dulu tahun 2016 intake-nya bukannya 4 kali setiap tahun. Semenjak tahunku 2017 itu cuma sekali, 2018 sekali, itu berubah-berubah terus lah sampai sekarang. Nah, tahun lalu terakhir itu 2 kali bukaan gitu, di awal di bulan Maret sama di bulan Agustus kalau nggak salah. Tapi nggak tahu tahun ini, belum ada update informasi lagi kayak gitu. Seleksi administrasi daftar online, tinggal masuk ke websitenya aja, nanti di situ teman-teman upload berkas-berkas yang dibutuhkan dan mengisi data diri kayak gitu. Udah semua selesai di-upload, tinggal di-submit, nanti tinggal nunggu nih seleksi substansi atau seleksi administrasi tadi. Misalnya teman-teman lolos, semua berkas sudah lengkap, teman-teman akan ke seleksi substansi, itu berupa tes akademik, psikotes, dan tes kebangsaan. Ini semuanya online, jadi nanti teman-teman mungkin udah ada yang pengalaman tes akademik kayak gimana, yang kayak deret angka, pola-pola segala macam, sinonim, antonim, itu kayak apa ya, ngetes logika teman-teman lah, dan psikotes juga. Terus ada juga tes kebangsaan. Tes kebangsaan ini adalah tes gimana nasionalisme teman-teman, apakah berlandaskan pada ideologi Pancasila atau enggak, kayak gitu. Terus yang kalau teman-teman udah lolos seleksi substansi, nilainya cukup, nanti teman-teman akan diinformasikan akan ada seleksi wawancara. Nah, buat wawancara sendiri, itu ada wawancara kalau pengalamanku dulu sih di interview sama 4 orang. Yang pertama dari LPDP sendiri, yang kedua itu dari dosen atau ahli. Kebetulan aku dulu di interview, aku masih ingat sama Pak Isnomo kalau nggak salah dari UNS, itu di bidang teknik mesin juga. Terus ada juga interviewer dari psikolog kayak gitu. Jadi kurang lebih ada 4. Oh, satu lagi asesor LPDP ada 2 gitu. Terus udah wawancara, ini wawancara langsung waktu itu. Mungkin kalau pandemi ini setauku kemarin tuh diubah jadi online kayak gitu. Terus udah selesai wawancara, akan langsung ada pengumuman akhir, teman-teman dapat beasiswa LPDP atau enggak kayak gitu. Nah, selanjutnya ini aku mungkin akan cerita buat apa ya, motivasi supaya teman-teman semangat buat studi ke luar negeri. Aku mungkin sedikit mengutip quote Pak Henry Satriago. Beliau adalah ex-CEO-nya General Electric atau GE. Tidak ada langit yang terlalu tinggi dan tembok yang terlalu kokoh untuk mimpi yang baik. Jadi ya teman-teman, jangan pernah minder, jangan pernah. Aku dulu jujur, aku adalah orang yang sangat minder karena aku tadi udah cerita ke teman-teman aku dari keluarga petani kurang mampu dari Sragen merantau ke Jakarta dengan segala hiruk pikuk Jakarta. Mungkin di Bogor ya kurang lebih sama ya sama Jakarta. Teman-teman yang gaul segala macam, aku agak minder gimana harus bergaul dengan teman-teman di Jakarta yang banyak banget teman-teman anak orang mampu dan mereka pintar-pintar juga kayak gitu. Jadi teman-teman nggak boleh minder sama sekali mulai dari sekarang dan mulai membangun kepercayaan diri kayak gitu. Nggak ada mimpi yang nggak mungkin dicapai. Jadi semuanya itu bisa dicapai selama teman-teman doa, ikhtiar, berusaha juga, dan terutama minta restu ke orang tua terutama ibu kayak gitu. Nah, ini mungkin aku akan cerita sedikit tentang pengalamanku perjuangan inci demi inci untuk studi ke luar negeri kayak gitu. Ini foto kecilku, yang tadi aku udah cerita sedikit. Aku lahir dari keluarga buruh tani. Aku lahir di daerah, mungkin teman-teman ada yang dari Sragen, Jawa Tengah. Aku lahir di Sragen, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Poso, Sumber Lawang. Kebetulan aku dari keluarga buruh tani dan kakekku, nenekku, ibuku itu petani, tapi nggak punya sih sawah sendiri tapi nggak besar. Nah, karena produksi yang nggak besar ya buat menghidupkan keluarga itu bahkan nggak cukup gitu. Jadi ya kalau mungkin teman-teman ada yang dari keluarga buruh tani juga pasti tahu lah gimana perjuangan petani di Indonesia. Mereka nggak punya lahan, akhirnya jadi buruh tani gitu. Jadi kerjain lahan orang buat dapat upah dan itu buat biaya hidup sehari-hari kayak gitu.
Ini foto ibuku ini tahun 2018 kalau nggak salah. Dia lagi di kebun cabai kalau nggak salah, ini di Sragen juga. Aku dibesarkan sama ibu single parent, kebetulan tahun 94, seminggu setelah aku lahir, bapak kebetulan mengalami kecelakaan di Sragen, terus bapak meninggal. Jadi semenjak aku lahir sampai sekarang, ibu jadi single parent, ibu nggak menikah lagi. Dan dulu aku sebenarnya pernah diceritain sama ibu, pernah mau diadopsi sama pasangan guru, yang kebetulan pasangan guru itu nggak punya anak waktu itu, belum punya anak. Akhirnya pasangan guru itu datang ke ibu ke rumah dan mau mengadopsi itu. Terus masku juga mau diadopsi sama Pak D, tapi ibuku bilang enggak, intinya ya ibuku mau berjuang buat membesarkan anak-anaknya dengan jerih payahnya sendiri kayak gitu. Terus tahun 98 pasti teman-teman udah nggak asing juga sama krisis ekonomi di Indonesia juga. Ini dampaknya nasional ya, dan termasuk di Sragen ekonominya Indonesia hancur-hancuran, termasuk di Sragen juga. Akhirnya ibuku juga ngerasa di Sragen ini dalam tanda petik udah nggak ada harapan hidup gitu buat mendapat penghidupan yang lebih baik. Akhirnya ibu nekat untuk ke Jakarta bawa aku waktu itu. Dan waktu itu ibu cerita nggak punya tujuan sebenarnya, yang penting merantau ke tempat yang menurut ibu Jakarta sebagai ibu kota punya kesempatan yang lebih baik lah, ekonomi yang lebih baik kayak gitu. Tapi nyatanya waktu itu ya nggak langsung lebih baik gitu. Jadi dulu aku ingat dibawa ke Grogol, dan itu ke rumah teman ibu kalau nggak salah. Jadi kita numpang di sana. Terus ibu di situ juga kerja serabutan segala macam. Sebelum akhirnya tinggal di rumah Bude di daerah Rawamangun. Sampai sekarang pun saya dan ibu numpang di rumah Pak D Bude kayak gitu di Jakarta. Jadi di Jakarta itu bukan rumah sendiri, tapi rumah Pak D Bude kayak gitu. Tapi Pak D Bude udah aku anggap jadi bapak ibu kandungku sendiri juga kayak gitu. Terus pengalaman menarik juga di waktu di Jakarta. Pasti teman-teman waktu SMA adalah 1-2 guru yang killer kayak gitu. Dan kadang-kadang sinisnya itu bukan main kayak gitu. Jadi aku pernah waktu kelas 11 SMA, aku aktif banget di organisasi, karena aku pikir yang tadi aku bilang organisasi itu penting. Tapi waktu SMA aku nggak sadar ternyata akademik itu juga sangat penting gitu. Karena kalau akademik nggak bagus ya aku nggak bisa ikut, nggak dapat jalur undangan waktu itu kayak gitu. Jadi aku ikut organisasi kelas 2 SMA, kelas 11 SMA, karena terlalu sibuk berorganisasi, akhirnya nilaiku turun dari kelas 10 yang waktu itu. Alhamdulillah sekitar 5 besar di sekolah lah, akhirnya 40 besar pun nggak masuk kayak gitu karena terlalu aktif organisasi. Akhirnya aku dipanggil sama salah satu guru yang kebetulan beliau cukup sinis ke teman-teman OSIS dan MPK di sekolah, karena ya ada 1-2 hal lah yang bikin beliau sinis sama kami. Akhirnya dipanggil ke ruang guru, dan terus sebenarnya nggak diingatkan sih, agak lebih di-judge juga sama beliau. Beliau bilang, ya kamu mau jadi apa kalau nilai lancar kayak gini. Aku waktu itu dibilang, kamu nggak akan sukses ke depannya kalau kayak gini kayak gitu. Dan di situ sih aku merasa waktu itu ya sebagai apa ya, gejolak kaula muda anak-anak SMA pasti emosi pertama. Tapi di sisi hati yang lain juga, oh ini harus buktiin nih ke guru ini kalau aku bisa kayak gitu. Itu membekas banget jadi aku waktu itu. Terus SMA berlalu, akhirnya lulus SMA, tapi kebetulan waktu itu karena ada biaya yang belum dibayar. Beda sama sekarang ya, SMA sekarang gratis. Kalau dulu aku ada SPP bulanan, jadi harus bayar SPP, tapi ada SPP yang nunggak karena aku sama ibu nggak bisa bayar. Dan akhirnya itu ijazahku nginap di sekolah, nggak aku ambil waktu itu kayak gitu. Saat teman-teman daftar jalur undangan, terus daftar jalur tulis kayak gitu, waktu itu aku belum bisa. Tapi ya alhamdulillah rezeki dari Allah, ternyata ada salah satu guru yang baik banget, beliau ngelunasin biaya sekolahku kayak gitu, dan akhirnya bisa daftar jalur tulis. Karena waktu jalur undangan aku sebenarnya dapat juga, tapi gagal karena pilihan universitasku itu pilihannya terlalu program studi yang tinggi-tinggi dan kampus yang terlalu bagus kayak gitu. Akhirnya aku dapat studi dapat di jalur tulis di Teknik Mesin UGM waktu itu. Alhamdulillah dapat di Teknik Mesin UGM. Tapi ada kendala lagi karena di UGM ternyata ada biaya kayak UKT dulu di awal, tapi kalau UKT dibagi per semester, dulu namanya SPMA. SPMA itu di awal, jadi uang gedung lah namanya kalau mungkin zaman dulu ya. Namanya SPMA, ternyata harus bayar 40 juta. Terus aku bilang ke ibu, ini bayar 40 juta kayak gimana? Yang ibu bilang ya nggak mungkin lah kalau kita bisa bayar itu. Dan akhirnya aku berjuang sendiri
Nama gue Daftar mah ke- Arma Boy, gue ganti dulu lah. daftar ke UGM waktu itu bulan Ramadan ke UGM. Anak SMA sendiri dari Jakarta ke Jogja, dimodalin sama ibu cuma tiket bus pulang pergi. Aku nginep di ini juga masjidnya Terminal Giwangan juga, mungkin kalau teman-teman tahu. Aku daftar ulang di UGM dan minta keringanan biaya. Alhamdulillah aku dikasih keringanan biaya sama UGM, dan juga aku juga sempat kontak orang tua asuhku di Jakarta waktu itu. Aku alhamdulillah dari SD sampai SMA itu dibiayai oleh orang tua asuh juga kayak gitu. SMA sih enggak sih, waktu SD sampai SMP aja kayak gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya bisa studi di UGM, lulus dengan baik, tepat waktu juga, dan alhamdulillah ya semuanya berkat apa ya, jerih payah juga dan jerih payah ibu terutama sih. Mungkin jerih payah aku nggak begitu banyak, tapi semuanya berkat doa ibuku kayak gitu. Terus ini ada juga sedikit cerita buat aku studi ke luar negeri. Tadi mungkin buat bayar TOEFL segala macam, buat persiapannya itu aku nabung dari sisa uang beasiswa S1 dan juga dari hadiah kompetisi luar negeri yang aku dapat kayak gitu. Jadi aku nabung apa beasiswa yang aku dapat di kampus waktu S1 itu nggak semuanya aku habisin. Sementara kayak teman-teman yang lain itu uang beasiswa biasanya sisa, mereka buat beli apa segala macam. Kalau aku nggak, aku tabung karena aku punya planning buat studi ke luar negeri kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat beasiswa LPDP ke Swedia lewat jalur afirmasi tadi, dari jalur mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu di KTH Royal Institute of Technology Swedia. Terus ini ada cerita sedikit, mungkin tadi teman-teman baca, aku sebagai founder Bano. Bano ini adalah startup yang bergerak di bidang perikanan. Semoga nanti bisa melebar ke pertanian juga. Sejauh ini kita bikin teknologi microbubble generator, yaitu aerasi yang bisa meningkatkan oksigen di dalam air untuk meningkatkan hasil panen pembudidaya ikan di Indonesia kayak gitu. Kenapa aku ngambil bidang innovation management, kenapa aku tadi yang teknik mesin tahu-tahu lompat ke perikanan atau pertanian, itu karena aku nggak lupa sama latar belakangku. Aku tahu gimana rasanya susahnya jadi apa ya, rakyat kecil, uang cilik di Indonesia, orang nggak mampu itu sangat banyak keterbatasan gitu. Jadi sebisa mungkin apa ilmu apa yang aku dapat di luar negeri, kemampuan yang apa yang aku bisa, itu semuanya insya Allah akan aku gunakan buat membantu orang-orang di Indonesia, terutama rakyat kecil seperti itu. Terus ini ada pesan juga buat teman-teman di Institut Agama Islam Tazkiyah, terutama di Tazkiyah Juara ini. Teman-teman tuh harus tetap semangat dan berjuang untuk mengenyam pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu menurutku sih penting banget kayak gitu. Selalu berdoa dan berusaha dan yakin dengan mimpi teman-teman semua. Dan doa ini bukan doa teman-teman aja, tapi doa dari orang tua, doa dari teman-teman yang lain, sahabat-sahabat, kawan-kawan, doa dari kakek, nenek, atau siapapun, doa dari guru-guru. Karena itu apa ya, menurutku doa itu adalah senjata yang sangat penting ya. Kalau Rasulullah juga bilang ya, doa itu senjata umat Islam gitu, orang Muslim. Terus yang terakhir adalah dan jadilah individu terbaik yang bermanfaat untuk orang lain. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Cuma teman-teman punya ilmu banyak, mungkin eksis juga di media sosial, terkenal atau segala macam, tapi teman-teman nggak punya kebermanfaatan buat orang lain. Nauzubillah, malah kadang-kadang kita di zaman sekarang juga lihat banyak orang-orang yang malah bawa mudarat ke orang lain kayak gitu. Terus ini juga buat tadi mungkin buat apa ya, arahan ke teman-teman aja sih, value apa aja yang harus kita punya. Yang pertama enthusiastic atau antusiasme, menurutku sih penting banget. Teman-teman tuh harus antusias dan semangat dalam melakukan hal apapun, terutama mengejar mimpi teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman harus antusias, harus semangat. Yang kedua adalah purpose driven. Teman-teman dalam melakukan sesuatu itu harus punya tujuan kayak gitu. Harus punya tujuan yang jelas. Mungkin kalau aku studi ke luar negeri, aku mau memperdalam ilmu yang ilmunya insya Allah nanti kalau bisa aku pergunakan sebaik-baiknya untuk membantu orang lain kayak gitu. Yang ketiga adalah inisiatif teman-teman ya, buat berkembang, mengembangkan diri. Teman-teman itu harus cari informasi, nambah ilmu, meningkatkan kapabilitas diri, itu semuanya harus dengan inisiatif teman-teman sendiri. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi gitu? Karena lingkungan ya kadang-kadang, bahkan ada lingkungan yang lingkungan negatif yang kadang-kadang bikin kita down atau enggak berkembang. Tapi ya kalau dari teman-teman ada inisiatif, ada semangat diri sendiri, udah punya tujuan yang jelas, ya itu insya Allah akan bisa capai impian teman-teman kayak gitu. Yang terakhir itu kolaboratif. Jadi
Jadi teman-teman harus bisa berkolaborasi dan dengan orang lain, bisa berkomunikasi, kerjasama itu penting banget buat teman-teman ya, karena kayak tadi interaksi sama dosen, interaksi sama senior, interaksi sama teman-teman seangkatan atau dengan jurusan lain atau universitas lain itu penting banget, karena dari situ nanti teman-teman akan menambah ilmu perspektif lain juga kayak gitu. Terus ini aku kutip juga dari novel Negeri Lima Menara, Sajtahidu fauqa mastawa al-hor, bahwa aku akan berjuang dengan usaha di atas rata-rata yang dilakukan oleh orang lain. Yang tadi aku bilang, di luar sana banyak orang-orang yang sudah dengan 100% bahkan mungkin 1000% buat persiapan studi ke luar negeri. Kalau teman-teman persiapannya masih setengah-setengah, motivasinya setengah, nggak kenal sama potensi diri, itu pasti akan kalah sebelum perang. Jadi kayak teman-teman harus berjuang dan mantapkan motivasi diri dan harus berusaha di atas rata-rata yang dilakukan oleh orang lain. Ya, mungkin itu aja yang aku sampaikan buat kali ini. Aku kembalikan ke moderator. Mungkin langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar yang telah memberikan kita banyak sekali ilmu maupun tips-tips bagaimana caranya untuk bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Oke, untuk mempersingkat waktu, bagi peserta yang ingin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih detail dari pengalaman-pengalaman ataupun prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh beliau, mangga dipersilahkan. Boleh langsung angkat raise hand ataupun diketik di kolom chat. Nah, mungkin dari Saudara Daud Amin ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Kadang kalau yang sudah umurnya itu di atas umur mahasiswa atau pelajar ya, kadang timbul di dalam hati itu rasa gengsi atau khawatir gitu kan. Karena yang lain kawan-kawan sudah pada nikah, sudah pada punya kerjaan, kita masih sibuk aja dengan ilmu. Ya, apakah pikiran seperti itu bisa mengganggu kita dan tidak bisa menghantarkan kita kepada tujuan yang seperti ingin kuliah di luar negeri? Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab aja atau gimana Mas Fahmi? Boleh langsung dijawab aja, Kak Fajar. Oke. Ini mungkin problematika yang semua orang hadapi, terutama di umur 25 ya. Mungkin Mas Fahmi, Mas Daud, Mas Haidar juga semuanya mengalami quarter life crisis kayak gitu. Dan di waktu usia-usia itu mungkin apalagi zaman sekarang Instagram, media sosial kelihatan kayak kehidupan semua orang tuh kayak bahagia banget, tapi kehidupan kita paling menyedihkan kayak gitu. Jujur aku ngalamin itu semenjak dari kecil sebenarnya. Nggak cuma waktu umur 25 tahun aja. Karena aku lihat teman-teman kayak kok hidupnya bahagia banget, bisa dapat barang-barang yang mereka mau sebagai anak kecil kayak gitu. Tapi aku kok nggak bisa kayak gitu, dan aku ngebandingin ke hidup mereka kayak gitu, dan aku ngerasa kadang-kadang minder juga. Tapi tadi kaitannya sama Mas Daud mungkin bisa nggak sih menghambat? Jelas bisa banget Mas. Aku juga mengalami itu juga kayak gitu. Itu pasti sangat menghambat, dan gimana caranya mengatasi itu adalah semuanya balik ke motivasi diri sendiri itu tadi. Nah, buat gimana cara cari motivasi diri sendiri? Mungkin kalau kita buat tujuannya cuma buat semata-mata ego diri ya, misalnya menuntut ilmu atau segala macamnya itu buat aku pengen terkenal, aku pengen dipandang tinggi oleh orang lain, itu nafasnya atau motivasinya nggak akan tinggi Mas Daud. Tapi kalau Mas Daud dari sekarang udah berpikir punya motivasi diri, semuanya ini aku lakukan ya pertama-tama semata karena Allah Ta'ala gitu, menuntut ilmu apapun lillahi ta'ala gitu. Yang kedua mungkin Mas Daud punya motivasi, Mas Daud asalnya dari mana, ngelihat problematika apa di Indonesia misalnya, kok korupsi masih banyak, ekonomi masih buruk gitu. Teman-teman di Taskia mungkin yang ada ekonomi syariah, gimana kontribusi ekonomi syariah bisa diberikan ke Indonesia, itu yang harus teman-teman pikirkan kayak gitu. Jadi jangan semata-mata mikirin diri sendiri kayak gitu. Karena kalau mikirin diri sendiri nanti ujung-ujungnya ya akan bandingin sama hidup orang lain kayak gitu. Tapi kalau motivasi hidup kita
adalah buat orang lain. Kita udah nggak akan mikirin tuh orang lain melakukan apa, dan nanti malah kalau ngeliat orang lain bahagia, kita melihatnya tuh bukan dari segi iri atau mungkin nauzubillah min dzalik ada dengki kayak gitu ya. Tapi lihat tuh ya alhamdulillah teman kita jadi apa, dia udah menikah atau dia dapat pekerjaan bagus. Itu malah jadi satu power tersendiri juga. Nanti kita bisa apa ya, kolaborasi sama dia. Dia kerja di mana, kita bisa kontak mereka gitu. Jadi lihat semuanya itu jadi lebih positif Mas Daud kayak gitu. Itu pasti aku juga ngalamin itu dulu, misalnya teman-temanku kok ini udah nikah, kok ini udah karirnya udah bagus banget gitu. Tapi yang perlu diingat semuanya Mas Daud, kita tuh lari di dunia ini dengan track masing-masing. Kita nggak ada yang tahu umur seseorang gitu. Kalau misalnya Mas Daud bandingkan dengan teman Mas Daud yang misalnya si X ini udah karirnya udah bagus banget, kita nggak pernah tahu ajalnya di mana gitu. Kita nggak pernah tahu, kita cuma lihat di permukaannya aja gitu. Dan kita lihat dia sukses juga cuma lihat di permukaannya aja. Kita nggak pernah tahu perjuangan dia seperti apa gitu. Jadi kalau lihat teman-teman yang lain udah nikah atau segala macam, kita juga nggak tahu misalnya yang nikah, ternyata dia udah pernah ditinggal nikah sama pacar yang sebelumnya, kita nggak tahu. Terus ikut ta'aruf, ternyata berhasil gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang apa ya, kadang-kadang distract kita sih. Jadi ya kita harus lebih apa ya, fokus buat ngejar mimpi-mimpi kita, dan itu motivasinya kalau bisa jangan buat diri sendiri tapi buat orang lain gitu. Itu yang nanti insya Allah kan apa ya, bisa ya udah aku nggak usah mikirin orang lain lagi, tapi aku ya mikirin apa mimpi-mimpi harus dicapai seperti apa gitu. Mungkin itu Mas Daud, kalau ada yang kurang jelas bisa diskusi lagi. Masya Allah, sangat tertampar. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama Mas Daud. Semoga bisa menjawab dan menjelaskan dengan baik. Aku juga masih belajar Mas Daud, jadi ini ya pengalamanku aja selama ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Mas Daud. Daud atas pertanyaannya, juga Kak Fajar yang telah memberikan jawaban yang Masya Allah sekali. Intinya, pada intinya kita tuh jangan berfokus ya Kak Fajar ya, jangan jadikan orang lain tuh sebagai patokan keberhasilan kita, tetapi lebih fokus ke diri sendiri aja. Ya, mimpi diri sendiri yang dilandaskan, jangan apa ya, fokus ke mimpi diri sendiri, tapi kalau bisa mimpi diri sendiri itu jangan semata-mata buat kita aja, tapi ya buat ngasih impact ke orang lain. Karena kalau buat diri sendiri nanti ujung-ujungnya pengen terkenal, pengen dipandang tinggi oleh orang lain, seperti itu kan ya apa ya, bonus aja sebenarnya kalau kita udah punya target yang jelas gitu. Kayak Oke, gitu, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kayak mungkin ya Pak Fajar ya. Soalnya ya, boleh. lumayan banyak juga nih pertanyaan dari kolom chat ataupun yang raise hand. Mungkin Oke, siap. Yang tadi saya lihat yang kedua raise hand tuh mungkin dari Akhi Ruli, dari saudara Ruli. Mangga dipersilahkan. Oh, Akhi Ruli juga ini udah memberikan pertanyaannya di kolom chat tadi. Oke. Baik, saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama kakak mempersiapkan rencana studi ke luar negeri, banyak komentar negatif dari lingkungan sekitar? Dan bagaimana cara menanggapinya? Apakah dengan filsafat stoikisme, hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya, diterapkan atau seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Fajar. Agak berat nih stoikisme ini apa, sebenarnya aku juga ngerti sih, tapi ya aku coba jawab satu-satu ya. Apakah selama kakak mempersiapkan diri ke luar negeri ada komentar negatif? Jelas ada, karena ini sekedar sharing juga ya. Kebetulan aku dulu tahun 2017 aku apply kerja juga ke satu BUMN oil and gas di Indonesia, dan kebetulan diterima. Aku apply ke situ karena sebenarnya apa ya, dorongan dari ibu, karena ibu sebenarnya setelah aku lulus S1 maunya aku kerja kayak gitu, tapi aku ikutin gimana jalurnya ibu mau kayak gimana, sambil aku diem-diem apply beasiswa LPDP, dan kebetulan dapat beasiswa LPDP, terus apply ke kampus juga kebetulan dapat juga waktu itu. Akhirnya aku bilang ke ibu, nih beasiswa LPDP ternyata dapat, dan aku sebenarnya dari dalam diri sendiri maunya studi ke luar negeri kayak gitu, dan ibu alhamdulillah mengizinkan, walaupun ibu waktu itu sebenarnya agak sedikit apa ya, agak kecewa karena aku udah dapat di BUMN Oil and Gas itu, yang notabene adalah BUMN salah satu yang terbesar di Indonesia juga. Kalau aku ambil mungkin hidupnya udah aman lah secara finansial gitu, tapi aku memutuskan untuk, karena aku tadi punya mimpi-mimpi yang apa ya,
pengen bantu rakyat kecil di Indonesia buat lewat kemampuan yang aku punya lewat inovasi atau teknologi tadi. Sementara kalau aku mungkin kerja di BUMN tadi, mungkin nanti aku akan terlena dengan finansial kayak gitu. Dan akhirnya setelah aku memutuskan untuk nggak ngambil BUMN tadi itu, terus ya ada komentar negatif lah dari keluarga sendiri bahkan gitu. Kok BUMN ini nggak diambil, malah ngambil beasiswa, emang mau jadi apa gitu. Kayak ya keluargaku yang S2 baru aku aja gitu. Jadi nggak tahu S2 itu seperti apa gitu. Apakah jadi akademisi aja, apakah jadi dosen di kampus, gaji dosen seberapa gitu. Ya mendiskreditkan dosen lah kadang-kadang ya. Di Indonesia masih kayak gitu. Taunya S2 buat jadi akademisi. Padahal jadi akademisi menurutku juga nggak salah sama sekali juga kayak gitu. Dan ya termasuk mbahku juga di Sragen ditanyain LPDP itu digaji berapa gitu. Jadi nggak tahu LPDP itu apa. Menarik sekali emang. Jadi S2 itu digaji berapa? Dikira S2 itu kerja gitu. Padahal itu studi. Jadi ya aku hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga yang apa ya, pendidikannya juga yang S1 itu cuman masku aja. Jadi di keluarga yang S1 masku, yang S2 sekarang aku kayak gitu. Jadi ya banyaklah komentar negatif dari keluarga. Ya maksudnya ya lulus dari S1 UGM harus kerja doang segala macam gitu. Dibanding-bandingkan sini aja udah ini udah ini gitu ya. Yang tadi Mas Daud bilang itu aku dibanding-banding juga Mas kayak gitu. Jadi ya bahkan itu datang dari keluarga sendiri kayak gitu Mas Daud. Ya ada komentar negatif pasti dari lingkungan sekitar, aku bahkan dari keluarga gitu. Dan bagaimana cara menghadapinya? Kalau aku kebetulan dari dulu ibuku juga ya udah ngasih tahu sih, intinya hidup kita ini kita jalanin dari sendiri. Komentar dari orang lain itu udah apa ya, bagian dari kehidupan lah. Komentar negatif positif itu pasti ada aja gitu. Mungkin kayak kemarin aku nge-share juga, bukan aku sih yang nge-share, sebenarnya ada satu Instagram kayak dia pembimbing apa ya, studi beasiswa ke luar negeri namanya Kobe Education. Dia share soal kisah hidupku itu. Aku scroll komennya juga kan. Aku padahal nganggap itu kayaknya yang aku share positif-positif aja, tapi kok masih ada aja komen-komen negatif gitu loh. Apapun hal baik yang kita lakukan, sebaik apapun, itu pasti akan ada komentar negatif. Rasulullah pertama kali mensiarkan soal Islam dilemparin kotoran unta sama ini. Kita, apalagi kita yang orang biasa gitu. Ini Rasulullah yang udah Allah apa ya, udah menjamin lah, ini Rasul juga gitu, kekasihnya Allah. Itu masih diuji kayak gitu, apalagi kita gitu. Kita siapa sih gitu? Ya pasti ada aja ujian yang kayak gitu gitu. Ya intinya itu sih cara menghadapinya ya. Aku juga nggak bisa apa ya ngasih tips detail banget, tapi ya intinya ini mungkin Mas Roli apa ya, kita kadang-kadang harus punya apa ya, kuping tebal juga, muka tembok juga buat menghadapi orang-orang kayak gitu karena mereka juga biasanya orang-orang yang ngasih tanggapan negatif itu orang-orang yang nggak kenal kita sama sekali gitu. Teman-teman yang ngasih yang tadi misal kayak komentar negatif di media sosial, netizen itu kan nggak tahu sama sekali soal diri kita tapi udah ngejudge kita gitu, dan itu sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Walaupun ya aku juga masih mikirin gitu kadang-kadang, kok udah nge-share positif gini masih aja ada yang komentar negatif gitu. Dan ya aku udah terapin ya, pasang kuping tebal ya, udah bodo amat ya, yang penting aku selama aku masih cari duit halal, semua ngelakuin halal, aku masih apa ya sesuai dengan syariat Islam segala macamnya, ngasih manfaat, nggak ngasih mudarat orang lain, itu pasti aku lakuin gitu. Apalagi ini misalnya teman-teman mau studi ke luar negeri, motivasinya lillahi ta'ala mencari ilmu, dan ilmunya nanti dipakai buat di Indonesia, itu udah ya. Kalau misalnya teman-teman ya nauzubillah min zalik, misalnya ada teman-teman ya, banyak juga teman-teman LPDP yang studi ke luar negeri, ya kebetulan ajal mereka di luar negeri lagi studi, insya Allah jihad fisabilillah kayak gitu. Karena ya dari rumah udah diniatkan buat studi ke luar negeri, buat menuntut ilmu kayak gitu ya. Ya itu tadi, ternyata kita nuntut studi ke luar negeri, kalau niatnya benar, dunia dapat, akhiratnya dapatnya karena niatnya benar, ya dunianya dapat juga gitu kan, ilmu dunia yang kita pelajari gitu. Apalagi kalau teman-teman belajar LPDP misalnya, sekarang ada beasiswa santri juga ke Timur Tengah, itu udah double akhirat tuh, tapi dunianya dapat juga kayak gitu. Terus, apakah dengan filsafat stoikisme, ada teori banget ya, hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal di luar dirinya, diterapkan? Ya mungkin itu ya, kalau secara teoretikal, hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya, diterapkan. Ya mungkin itu juga sih apa ya, yang aku terapin. Aku nggak pernah ngerasa terganggu dengan apa ya, kebahagiaan orang lain, malah aku ngeliat teman-teman bahagia ya, alhamdulillah gitu. Misalnya teman-temanku ngabarin, Jar, aku udah ini, alhamdulillah gini-gini, terus kayak malah sharing akhirnya gitu. Kayak kemarin ada baru temen di BI, Bank Indonesia, dia dari Aceh terus dimutasi ke Bandung, terus naik jabatan, itu malah apa ya,
dia bahagianya tuh malah menular ke aku gitu. Dan itu harus teman-teman harus cari teman-teman yang kayak gitu gitu. Kebahagiaan yang teman-teman punya dari teman-teman yang lain itu harus jadi positif. Tapi kan ada juga teman-teman yang share kebahagiaan kadang-kadang buat pamer kan gitu. Di-share di media sosial segala macam. Nah, itu yang dalam tanda petik kadang-kadang orang-orang toksik yang harus teman-teman hindari gitu. Ya sekarang ya teman-teman toksik itu kan juga banyak yang mempengaruhi teman-teman buat melakukan hal-hal yang buruk kayak gitu. Apalagi share-share kebahagiaan yang kadang-kadang lebih ke arah pamer, bukan ngasih motivasi. Itu yang ya sekarang di Instagram juga ada apa mode mute segala macam, itu di mute aja teman-teman yang kayak gitu. Teman-teman sekarang yang ngasih dampak negatif, teman-teman tahulah hati kecil teman sendiri, ikutin insting aja kira-kira oh ini kayaknya kurang ini nih, mute aja gitu. Tapi kalau oh, ini bagus nih, ini bagus gitu. Aku juga sekarang ini sih kalau ibuku dulu ngasih apa ya arahan filsafat Jawa sih, kayak urip prihatin gitu. Urip prihatin tuh kalau kita bahagia jangan terlalu bahagia, tapi kalau sedih jangan terlalu sedih gitu. Kalau bahagia tuh jangan terlalu di-share ke orang lain, karena itu nanti takutnya juga jadi malah orang lain iri gitu. Malah Allah menarik keberkahan itu gitu. Aku dulu mungkin kayak gitu, misalnya juara kompetisi internasional apa segala macam itu aku share berlebihan. Tapi kalau kayak lebih sekarang kayak oh ya udah ini semua aku lakukan buat tujuannya buat orang lain juga gitu, bukan buat aku sendiri. Lebih aku simpan ke sendiri, tapi yang aku lakukan sekarang adalah kayak ngasih tahu pengalaman hidupku kayak gini segala macam, sedih-sedihnya perjuangan studi luar negeri segala macam, itu yang mungkin kayak oh ternyata semoga bisa ngasih motivasi ke orang lain gitu. Jadi ya mungkin itu secara teoritis ya, filsafat stoikisme tadi mungkin salah satunya yang aku terapkan tapi aku nggak sadar gitu. Kayak gitu Mas Ruli, mungkin semoga bisa menjawab. Ya, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Yap. Dari Rahma Aulia, Kak izin bertanya bahwa di balik perjuangan tentunya tidak lepas dari tantangan dan rintangan, baik kesulitan dalam belajar ataupun lainnya. Dan tantangan apa sih yang agak susah untuk ditaklukkan dan gimana caranya Kakak untuk menghadapinya? Mungkin bisa ditambah tips-tipsnya, Kak. Tantangannya dulu mungkin kalau S1 ya, tantangan buat belajar pertama, ini sih mungkin tantangan yang paling aku susah hadapi adalah tadi balik ke manajemen waktu ya antara organisasi. Mungkin teman-teman di sini banyak juga yang aktif berorganisasi di kampus, tapi harus juga fokus ke akademik kan. Aku dulu jadi ketua tim mobil listrik Arjuna, jadi ketua koordinator KKN UGM di Morotai, Maluku Utara. Aku pengabdian masyarakat di sana 3 bulan. Terus di saat yang sama aku diajak ikut PKM sama salah satu teman gitu dari kedokteran gigi waktu itu. Jadi di waktu yang sama ikut jadi koordinator 3 acara dan harus tetap fokus ke 3 organisasi dan harus tetap fokus ke akademik juga. Itu tantangan yang besar banget sih menurut aku, mungkin di sini pernah teman-teman alamin juga kayak gitu. Dan waktu itu aku cara ngatasinnya gimana ya, pasti ya effortnya harus lebih dari orang lain gitu. Jadi aku setiap hari berangkat ke kampus kan jam 7 pagi ya, normal kayak di Indonesia gitu. Kalau sekarang mungkin enak karena online. Berangkat jam 7 pagi, selesai kuliah biasanya misal ada kuliah 2 kali, jam 2 siang gitu. Jam 2 siang selesai kuliah, habis itu langsung ke lab manufaktur di Teknik Mesin UGM, langsung fokus di Arjuna sama ngerjain PKM itu. Sampai jam 6 maghrib, terus sampai jam 6 maghrib selesai. Habis itu pulang ke kos, cuma numpang mandi doang, balik lagi ke kampus buat koordinir KKN UGM tadi gitu. Nah, selesai jam 10 malam aku lanjut di lab lagi sama teman-teman di tim Arjuna tadi buat ngerjain mobil listrik tadi gitu. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan sih ya tadi balik lagi gitu. Kita harus berusaha, kita punya waktu 24 jam sama nih setiap orang, tapi gimana kita berusaha lebih dari orang lain gitu. Jadi saat orang-orang lain tidur, kalau bisa belajar gitu. Termasuk itu yang aku terapkan juga waktu buat persiapan ujian. Teman-teman mungkin udah selesai belajar ujian jam 12, aku jam 2 tuh masih bangun gitu, masih review materi segala macam. Saat teman-teman di kelas nggak fokus ke kuliah, aku fokus banget buat apa yang dosen-dosen jelasin kayak gitu. Mungkin itu rintangan yang paling besar sih yang aku hadapin di tahun ketiga kalau nggak salah waktu semasa kuliah, buat gimana manage waktu yang baik kayak gitu. Ya intinya ya tadi kita harus berjuang lebih dari yang dilakukan sama orang lain gitu. Itu sih mungkin Mbak Rahma Aulia. Mudah-mudahan menjawab, tapi kalau pengen diskusi lanjut juga monggo.
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Raisa Aura Maya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kita bisa belajar udah baik, udah dengan baik dan benar, tapi saat ujian dapat nilai merah. Gimana cara belajar dengan benar? Dan mungkin Oke. Ya. Ini pengalaman sejuta umat ya, semuanya udah pernah mengalami ini gitu. Jadi kalau ini apa ya? Kita udah belajar baik, aku juga udah pernah nih satu mata kuliah, emang mata kuliah terkenal susah, udah belajar mati-matian. Biasanya aku ujian termasuk orang yang persiapannya itu kayak mendekati ujian, misal 3 hari sebelum ujian tuh baru belajar gitu. Tapi ya di kuliah tuh aku fokus ke kuliah juga. Walaupun kadang-kadang juga nggak terlalu fokus, kadang-kadang minjem catatan temen gitu. Tapi di satu mata kuliah ini aku benar-benar seminggu, 2 minggu bahkan sebelum mata kuliah itu aku belajar dengan rajin gitu. Terus di mata kuliah itu ternyata aku dapat nilai yang kurang bagus juga. Ya mungkin kayak ini dapat nilai merah ya mungkin ya CDE gitu mungkin ya. Ya intinya sih kalau buat apa ya? Dulu aku ya waktu belajar di Indonesia itu semata-mata aku di Indonesia pendidikannya ini sih apa ya? Aku setelah keluar negeri agak terbuka juga. Terlalu fokus ke ya IPK tuh jadi satu hal yang penting banget di Indonesia gitu. Sementara kalau di luar negeri kita pas itu ya udah, karena di sini nilainya kadang-kadang nggak ABCDE tapi pas fail doang gitu. Jadi sekedar pas saja udah cukup gitu, nggak harus benar-benar ABCDE. Dan di sini nilai merah, nilai apa ya, nilai jelek tuh nggak penting, yang penting ilmunya dapat kayak gitu. Jadi itu sih yang menurutku apa ya beda sama di Indonesia. Tapi di Indonesia ini ya kita harus ngikutin sistem kan, kayak gitu sistem adanya ya kita harus ikutin cara mainnya kayak gitu. Nah, gimana cara belajar yang benar? Kalau cara belajar yang benar sih aku juga nggak bisa ngasih ini ya, menurutku ini benar atau nggak tahu. Tapi ya kalau aku di kelas aku perhatikan dosen, tapi aku nggak nyatet. Ini cara aku ya, aku perhatikan dosen tapi aku nggak nyatet. Gimana supaya itu kenapa kayak gitu? Supaya aku benar-benar full konsentrasi ke dosen jelasin apa, dan ada mungkin nanti biasanya dosen tiba-tiba gini nanti akan keluar di ujian ini. Nah sementara kalau kita tidur di situ kita nggak dengar kata-kata itu kan nggak tahu nih poin-poin pentingnya mana, highlight, catat gitu. Nah disitulah yang aku triknya di situ. Nah gimana cara supaya nanti belajar setelah setelah kuliah selesai? Aku pinjam catatan teman yang catatannya bagus-bagus gitu. Aku di awal kuliah tuh udah manajemen ya, orang-orang ini nih, wah catatannya rapi-rapi nih. Aku udah tanda-tandain nih. Nanti udah selesai, baru selesai kelas biasanya aku nyamperin dia. Misalnya namanya dulu ada beberapa di mesin kan perempuannya sedikit, angkatan lu cuma ada 4 orang. Yang catatannya bagus tuh cuma ada 1 orang namanya Aruni. Run, aku minjem catatan lu dong, aku mau fotokopi. Aku minjem ke dia, aku fotokopi habis kuliah gitu. Terus, ya dari situlah aku belajar gitu. Nah nanti setelah selesai kuliah, misalnya di rumah atau di lab, aku sambil belajar ya sambil nyatet ulang kayak gitu. Jadi ya cuma dibaca doang tapi dicatat ulang kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin tips belajarnya. Nah kalau buat ujian sendiri, aku contoh yang kurang baik sebenarnya. Belajarnya 3 hari sebelum gitu. Ya paling bagus apa seminggu sebelum, tapi ya tadi karena aku udah di kelas juga fokus ke dosen, walaupun kadang-kadang tidur juga di mata-mata kuliah nggak penting ya, tapi ya itu triknya belajar apa gimana ya, kita mulai dalam tahun penting memanfaatkan teman atau memanfaatkan orang lain dalam hal yang positif gitulah gitu, kayak gitu sih mungkin. Dan buat belajarnya sendiri ya aku nggak tahu sih secara teoretikal tuh bener atau nggak, ada orang yang secara audio dia lebih kuat, secara visual dia lebih kuat, itu mungkin teman-teman juga harus lebih paham. Nah jujur kalau aku sendiri mungkin ada beberapa orang yang kalau belajar dia suka ada musik atau ada suka misalnya dengerin apa Al-Quran atau segala macam. Aku jujur suara apapun itu aku nggak bisa belajar kalau ada suara-suara gitu. Jadi aku bener-bener fokus gitu. Itu kayak ada suara-suara, bukan mungkin kalau buat lagi pengen apa berpikir kreatif dong, tapi kalau buat mencerna sesuatu aku nggak bisa. Dan aku lebih unggul di visual. Jadi kalau belajar aku pasti nulis gitu, ada kertas juga, nggak bisa cuma baca dari laptop kayak gitu. Dan itu mungkin Mbak Raisa Aura ini harus belajar, tahu benar-benar di mana cara belajar yang baik kayak gitu sih Mbak mungkin. Ya, terima kasih banyak Kak Fajar. Mungkin kita lanjut aja Kak Fajar. Gimana Ya. Kak? Boleh lanjut, nggak Oke. apa-apa. Insya Allah Mungkin nggak ada kegiatan lain. Mungkin dari Ikha Nur Syamsiah, Kak izin bertanya, apa ada tips versi Kak Fajar dalam menentukan jurusan dan universitas yang akan dituju?
Tips kalau buat tadi ya, pertama kita harus tahu dulu apa ya kita tertariknya di bidang apa gitu. Misalnya teman-teman dari Institut Agama Islam Taskia itu ada jurusan ekonomi syariah dan teman-teman ternyata cukup punya passion di situ, punya nilainya juga bagus. Jadi kalau aku dulu lihat di nilaiku sih, ternyata aku unggul di bidang bikin teknologi, ngedesain segala macam kayak gitu. Dan karena aku tahu aku unggul di situ, akhirnya aku fokus di situ gitu. Dilihat dari nilai akademik kita sejauh mana yang bagus dan ternyata kita tertarik di bidang apa, dan itu mulai cari tahu tuh dari situ kita tertariknya ke bidang apa dan cari tahu universitas di luar negeri yang ada program master di bidang itu. Misalnya kayak aku tertarik di teknologi, akhirnya aku cari beberapa univ di Amerika, di Eropa juga yang mungkin bisa memfasilitasi jurusan-jurusan itu. Nah, itu aku bikin Excel listnya, universitasnya mana aja, terus itu lama-lama nanti dikurangin sampai ke universitas yang kira-kira emang aku tertarik banget sama universitas itu karena unggulnya kayak tadi di kampusku bidang sustainability-nya unggul, terus di Swedia itu negara nomor 2 paling inovatif di dunia setelah Swiss kayak gitu. Jadi itu yang jadi standar-standar, dan itu juga yang nanti ini jujur LPDP akan nanyakan itu di wawancara. Kenapa milih bidang ini gitu. Nanti itu jadi poin plus teman-teman kalau teman-teman tahu secara detail. Oh Pak, di Indonesia ini nggak ada bidang ini Pak. Nggak ada bidang ekonomi syariah misalnya yang fokus di bidang ini. Tapi di kampus X ini, di luar negeri, di negara X ini ada jurusan ini. Dan kalau Bapak mungkin tahu, di kampus ini adalah kampus nomor 1 atau nomor 2 paling baik di dunia di bidang X ini. Gitu. Jadi alasan saya kenapa ngambil studi di kampus X ini dan di negara X ini adalah karena itu kampus terbaik di jurusan ini dan saya mau belajar di tempat yang terbaik. Dan nanti semoga karena saya belajar di tempat yang terbaik, saya pulang ke Indonesia bisa ngasih manfaat ke orang lain dengan ilmu yang saya punya karena saya belajar di tempat yang terbaik tadi gitu. Jadi itu ya salah satu tips juga sih, nyambung ke tips LPDP tadi atau tips wawancara nanti buat hal apapun di misalnya buat apply beasiswa apapun itu pasti ditanyakan sih kayak gitu. Tadi jadi ya kenali potensi teman-teman, terus cara lihat potensinya gimana sih? Sesimpel lihat nilai aja di KRS ya, kartu rencana studi segala macam itu, atau IPK-nya nilainya itu bagus di mana. Tapi teman-teman refleksi juga, oh aku lebih tertarik ke bidang ini nih gitu. Terus cari-cari tahu bidang ini tuh sebenarnya belajarnya seperti apa sih gitu. Jujur dulu aku cuma tahu inovasi teknologi itu sekedar bikin teknologi aja diterapkan, terus ya udah user atau pengguna masyarakat pakai. Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi aku tahu sekarang belajar lebih banyak lagi, ada pemeran pemerintah segala macam kayak gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus gali lebih dalam lagi sih kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin Mbak. Semoga menjawab. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Khairunisa. Kak, Ana izin bertanya bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk mengizinkan kita ketika kita mempunyai rencana yang mungkin dikhawatirkan orang tua karena beresiko yang besar, seperti ke luar negeri karena jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Kalau ini sih pendekatannya dalam tanda petik, karena aku dari mungkin refleksi pengalaman gue juga, ini pendekatannya ke orang tua harus lebih lebih hati ke hati sih. Dan aku sama ibu kebetulan dari dulu bareng terus, dan aku sama ibu tuh dekat gitu. Segala hal yang aku alami di sekolah itu pasti aku ceritain ke ibu. Hal apapun ya, pastilah anak-anak SMA, anak-anak remaja ada percintaan atau berantem di sekolah, apalagi laki-laki kan kadang-kadang berantem di sekolah, pukul-pukulan, itu seperti di Jakarta kayak gitu kan. Satu hal ya aku juga pernah mengalami hal-hal kayak gitu, dari cuma hal sepele main bola segala macam itu aku ceritain ke ibu. Jadi aku sama ibu tuh aku anggap sebagai teman juga kayak gitu. Dan mungkin ini aku bersyukur juga sih ibu sedekat itu sama aku, dan ibu nggak nganggap aku juga cukup dewasa karena aku juga cerita semuanya ke ibu. Dan dari hal itu, kalau aku punya planning atau sesuatu yang menurut ibuku beresiko besar, termasuk aku studi ke luar negeri, pasti ibuku tuh nanya gitu, motivasinya apa, tujuannya apa, kamu caranya ke sana gimana, butuh biaya seberapa banyak, resikonya apa, misalnya di luar negeri itu berapa lama, di negara mana, kayak gitu. Itu yang teman-teman harus persiapkan jawaban-jawabannya ke orang tua kayak gitu, terutama ke ibu ya. Banyak teman-temanku juga yang mungkin sama kayak Mbak Rizky Khairunisa ini yang belum apa-apa tapi udah izin ke orang tua gitu.
misalnya belum apa ya, belum tahu LPDP kayak gimana, belum tahu universitas mana, belum tahu negara mana, tapi izin, Pak Mah atau Pak Bu, aku mau studi ke luar negeri. Oh, studi ke luar negeri kemana? Terus ya nggak tahu negaranya ini. Kamu tahu nggak negara itu gimana? Gini. Terus nggak bisa meyakinkan. Itu yang biasanya salah dilakukan. Tapi kalau teman-teman udah siap, udah matang, udah tahu LPDP itu seperti apa, beasiswa atau beasiswa lain, negaranya itu seperti apa. Misalnya kayak ibuku nanya waktu itu negaranya di mana? Oh, di Eropa gini. Nanti sholatnya gimana gitu? Ibadahnya gimana? Di semua tempat pasti ada masjid segala macam. Nanti di sana juga ada orang Indonesia jelasin secara detail gitu. Dan yang studi ke luar negeri, kalau misalnya ini Mbak Rizky Khairunnisa, karena perempuan juga banyak temanku juga yang sama, mungkin agak ragu-ragu gitu. Tapi yakin aja di sini tuh di luar negeri tuh ya sebenarnya lillahi ta'ala aja, insya Allah aman-aman aja sih. Kalau kita ya apa ya hidupnya jangan terlalu aneh-aneh lah di sini, jangan terlalu jalan-jalan ke tempat aneh-aneh gitu. Intinya kuliah pulang tuh nggak apa-apa, organisasi sama PPI-nya aja, Persatuan Perhimpunan Pelajar Indonesia aja, nggak usah yang ya mungkin teman-teman di sini kadang-kadang lihat apa ya kayak influencer yang studi ke luar negeri jalan-jalan kemana terus ngalamin apa, itu kan ya resikonya dia sendiri, dia yang jalan-jalan kena apa-apa ya dia resikonya dia sendiri kayak gitu. Jadi kalau saranku sih persiapkan dulu semuanya matang-matang sebelum menyampaikan ke orang tua gitu, dan nanti kalau udah matang baru disampaikan ke orang tua, dan itu dari hati ke hati jelasin motivasinya apa gitu segala macam, dan life planningnya 5 tahun 6 tahun ke depan seperti apa kayak gitu. Dan itu yang mungkin nanti apa ya akan meyakinkan orang tua. Dan mungkin ya kayak aku juga ya, apalagi perempuan ya, kalau laki-laki kadang-kadang ya udah studi ke luar negeri nggak apa-apa gitu. Toh di Indonesia ya realitanya adalah kalau laki-laki misalnya menikah agak berumur kan nggak apa-apa, tapi kalau perempuan kan kadang-kadang itu agak dalam tanda petik agak kadang-kadang dijudge sama masyarakat gitu. Itu jeleknya masyarakat Indonesia, mungkin itu yang ditakutkan juga oleh orang tua gitu. Nah mungkin Mbak Rizky Khairunnisa ini juga bisa lebih detail ke misalnya planningnya kayak ke masalah apa pasangan atau menikah itu kapan segala macam, itu yang nanti akan jadi lebih meyakinkan orang tua kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih detail aja menjelaskan ke orang tuanya kayak gitu. Tapi ya semuanya intinya orang tua pasti itu mau yang terbaik buat anaknya sih, insya Allah. Dan tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan itu ke orang tua. Dan kadang-kadang kita sebagai anak terlalu egonya terlalu tinggi gitu, dan nggak memposisikan orang tua itu sebagai apa ya, di satu pihak kita kadang-kadang memposisikan orang tua sebagai lawan gitu, padahal enggak kan. Padahal orang tua ya pasti akan support selama anaknya bisa meyakinkan gitu, dan ya bilang ini lillahi ta'ala menuntut ilmu, nanti pulang ke Indonesia segala macam dengan apa pengalaman yang lebih baik, ilmu yang lebih baik, dan apa kapabilitas diri yang lebih baik. Karena studi di luar negeri nggak semata-mata soal ilmu aja, tapi ya belajar ternyata di Indonesia tuh enak, azannya tepat waktu jam 5 subuh, terus maghrib isya tepat waktu. Sementara kalau kayak aku di sini di Swedia subuhnya kalau lagi musim panas tuh jam 2 pagi, terus isyaknya jam 12 malam. Jadi puasa 23 jam, 24 jam gitu, 20 jam. Jadi kayak lebih bersyukur aja sebagai apa muslim apalagi di Indonesia gitu. Di Indonesia tuh serba enak, kita mau makan apa tinggal pesan Gojek segala macam. Jadi itu yang akan nanti kita jadi lebih hidup mandiri di luar negeri, Pak Bu segala macam gitu, kasih penjelasan seperti itu. Akan jadi tumbuh orang yang lebih dewasa kayak gitu. Jadi pendekatannya lebih ke arah itu sih, mungkin ke orang tua. Meyakinkannya jangan jangan dikonfrontasi, tapi lebih ke meyakinkan lebih baik kayak gitu. Mungkin itu Mbak Rizky Khairunnisa, semoga menjawab. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin ada dari teman kita Muhammad Yusuf Al-Qardawi, mungkin yang dari tadi raise hand tapi bisa menyampaikan secara langsung, tidak melalui chat. Mangga dipersilahkan kepada Ahli Yusuf Qardawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, dia cerita ke saya kalau dia itu kayak semacam terlalu nyaman sama zona nyamannya. Tapi bukan zona nyaman kayak gimana ya? Bukan zona nyaman malas-malasan, tapi dia itu kalau di kelas dari SMA itu dia itu selalu juara kelas. Apa-apa kalau misalnya dia disuruh maju sama guru, dia juga sudah bisa jawab. Dan itu kayak apa ya? Dia merasa terlalu nyaman sama itunya, sehingga ketika saya tanya nanti, kita kuliah yuk, mau barengan atau enggak? Dia bingung motivasi kuliahnya tuh buat apa, karena
dia udah nyaman sama kayak gimana ya, kayak potensinya gitulah. Terus saya cerita, udah coba tanya ke orang tua belum, mungkin bisa kasih saran mungkin dari orang tua. Terus dia jawab, orang tuanya bilang apa-apa pilihan dia itu orang tuanya akan support, sedangkan dia sendiri bingung gitu. Saya saja bingung gitu, gimana kayak gitu. Jadi kayak pertanyaan saya, gimana keluar dari zona nyaman untuk orang-orang yang udah betul-betul nyaman sama zonanya, entah itu mungkin dari zona nyaman yang malas atau mungkin di atas angin, di atas awan segalanya. Kalau itu apa ya, mungkin lebih zona nyaman kan kadang-kadang kita udah terlalu enak, misalnya kalau itu menurutku dia bukan zona nyaman sih, karena dia udah kadang-kadang dalam tanda petik mungkin meremehkan ya, karena dia udah terbiasa hal sesuatu mudah gitu, dan dia kebetulan punya kemampuan akademik yang baik, dan dari situ dia mungkin temannya Mas Yusuf ini nganggap ya selama ini aku bisa, terus aku mau apa lagi, apa yang harus aku capai gitu. Nah itu mungkin karena temannya Mas Yusuf juga mungkin selama ini circle dan bergaulnya di situ-situ aja gitu. Mungkin aku kurang setuju juga sih dengan peribahasa di atas langit masih ada langit, tapi ya dari peribahasa itu mungkin sisi positif yang harus kita pelajari adalah kalau kita udah sampai satu tujuan itu jangan cepat berpuas diri gitu. Kita harus lakukan sesuatu yang lain lagi, yang lebih lagi kayak gitu. Jadi ya kalau kita udah berhasil melakukan sesuatu yang udah dicapai, terus kita mau ngapain gitu, apalagi masih muda. Kalau teman-teman misalnya tujuannya cuma sesimpel jadi juara kelas aja, padahal habis itu masih ada jenjang kuliah, habis itu masih ada berkarir kayak gitu. Masa habis kuliah karena udah selesai juara kelas, masa habis itu ya udah selesai hidupnya, kan nggak mungkin juga kayak gitu. Dan mungkin tips dari aku adalah paling baik mungkin cari lingkungan yang bisa mengembangkan kapabilitas diri teman-teman gitu. Misalnya salah satunya ini kayak Taskia Juara ini, salah satu fungsi teman adalah ingat dan mengingatkan kan sebenarnya, kalau misalnya kita ada ada sesuatu yang salah gitu, atau ya kayak di Islam misalnya imannya lagi turun segala macam, itu saling mengingatkan kayak gitu ya, itu fungsi sebagai teman gitu. Jadi ya mungkin misalnya temannya Mas Yusuf ngasih saran, oh ini ada komunitas ini, coba ikut komunitas itu buat misalnya potensinya dia misalnya di bidang debat misalnya, atau di bidang lomba-lomba segala macam, ikut itu gitu, biar tahu motivasinya ke depan seperti apa gitu. Nah nanti kalau buat setelah dari situ baru mungkin teman-teman Mas Yusuf bisa juga ngasih kayak motivasi langsung ke teman Mas Yusuf itu, ya intinya hidup ini nggak cuma semata-mata ya seputar dunia aja gitu ya, ujung-ujungnya adalah akhirat juga gitu ya. Jadi ya kalau yang nggak mungkin kan kita cuma dari sebagai juara kelas atau dengan sebagai apapun lah capaian kita berhenti di satu titik itu, ya udah selesai hidup kita, kan nggak mungkin gitu. Tapi kita harus ya capai step-step lain juga gitu, dan nanti ya buat mencapai step lain itu ya kita harus punya motivasi lebih lagi gitu. Kayak gitu sih Mas Yusuf. Aku juga mungkin belum pernah hadapin case kayak gitu sih, zona nyamanku, soalnya aku mendefinisikan zona nyaman misalnya aku studi di UGM atau di Indonesia, dengan lingkungan di Indonesia, dengan yang ya aku tahu di Indonesia seperti itu gitu, dan aku udah tahu gimana cara kurang lebih sistem pendidikan masternya misalnya, itu menurutku zona nyaman. Dan aku mikir kayaknya ini kalau di sini dalam tanda petik ya terlalu terlalu mudah dan nggak terlalu mengembangkan diriku gitu. Waktu itu aku sebenarnya punya kesempatan juga buat studi fast track di UGM, tapi aku mikir poin plusnya apa nih kalau aku fast track di UGM gitu. Kayaknya cuma dia dapat S2 tapi di UGM juga. Terus ya aku udah tahu Jogja, aku udah tahu kehidupannya gimana, nggak ada poin plus lagi gitu. Aku mikir kayaknya kalau aku keluar negeri aku bisa berkembang lagi gitu, jadi lebih mandiri, lebih ilmunya bertambah kayak gitu sih. Jadi kita setiap selesai dari satu step hidup itu harus punya rencana step hidup selanjutnya gitu. Nggak ada pernah kata puas buat di dalam hidup di dunia ini ya gitu. Dalam hal bukan bukan material sih, tapi ya harus ya semuanya motivasinya karena Allah Ta'ala juga buat ibadah segala macam gitu. Gitu sih Mas Yusuf. Syukuran Kak. Siap. Oke. Gimana Kak Fajar? Masih mau dilanjut atau silakan? Aku juga tergantung Mas Fahmi sama Mas Haidar aja. Insya Allah lagi free juga hari ini. Oke. Hari Sabtu. Siap
Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya mungkin dari Devkri 20. Dari tadi juga sempat raise hand. Dipersilahkan. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku cuma tanya kayak, kan kalau misalnya beasiswa ke timur ya Kak, biasanya kan kalau misalnya kita belajar di timur tuh ada namanya daurah ya, jadi setahun berbahasa dulu. Nah, apakah di Eropa juga kayak di Swedia kayak kakak itu ada belajar daurah juga atau tidak gitu? Gitu Kak, Kalau itu aja Kak. Oke, kalau buat di Swedia sendiri nggak ada daurah, jadi yang ada yang kayak sistem daurah itu ada di Jerman, jadi namanya Student College. Jadi selama setahun kita belajar bahasa Jerman dulu, baru nanti kalau udah setahun baru bisa masuk kampusnya kayak gitu. Kalau di Swedia sendiri ada bahasa Swedia, tapi itu bukan bahasa yang wajib kita pelajari karena semua orang Swedia bisa bahasa Inggris dengan baik. Kayak gitu sih Mas Devkri. Oh gitu ya Kak. Ya oke Kak, makasih Kak. Siap, sama-sama. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin terakhir dari Siva Azkadina. Izin bertanya Kak, bagaimana mengatasi quarter life crisis plus mengenai dan mengembangkan potensi diri versi Mas Fajar? Tadi udah disinggung sedikit-sedikit ya mungkin tentang gimana mengatasi quarter life crisis. Aku juga sebenarnya nggak pernah baca teori tentang ini sama sekali. Ini kayak pengalamanku pribadi aja. Jadi ya jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain gitu. Apalagi aku jujur ya waktu aku di umur 24 25 itu aku sangat jarang bermedia sosial karena takutnya membawa penyakit hati juga sih, dengki, iri segala macam ke teman-teman yang waktu itu karirnya atau mungkin pencapaiannya udah luar biasa kayak gitu. Jadi aku di umur 24 25 itu sebisa mungkin ya aku fokus ke diriku sendiri gitu. Jadi ya aku fokus ke diriku sendiri dan aku melakukan apa yang aku bisa kayak gitu. Dan yang tadi udah aku bilang juga mungkin buat mengatasi quarter life crisis itu semuanya harus fokus ke diri sendiri juga. Dan impian-impian yang kita lakukan kalau bisa itu bukan mimpi tadi yang kita punya itu bukan semata-mata buat diri sendiri tapi motivasinya buat orang lain. Karena kalau buat diri sendiri misalnya mencari ilmu, mencari ketenaran atau mencari materi, kalau kita udah capai itu mungkin yang tadi temannya Mas Yusuf juga ya, dia ngerasa ilmunya udah nyampe nih karena itu dia motivasinya buat diri sendiri gitu. Tapi kalau motivasinya buat orang lain, temannya Mas Yusuf tadi mungkin itu mungkin terlalu self centris ya. Ya udah aku udah bisa ini gitu, aku mau apalagi yang harus aku capai. Tapi sementara kalau kita tujuannya itu buat orang lain, kita punya motivasi, oh aku mau bantu misalnya orang-orang di sekitar Bogor atau orang-orang di sekitarku, teman-temanku gitu yang kurang mampu, misalnya teman-teman Taskia Juara ini punya program misalnya bantu teman-teman yang kurang mampu, itu kan akan jadi motivasi tersendiri, bukan semata-mata buat komunitas Taskia Juaranya aja, tapi buat orang lain. Dan kalau itu semua udah ditujukan buat orang lain, insya Allah itu nafasnya akan panjang daripada buat diri sendiri kayak gitu. Karena kalau buat yang tadi aku bilang, case-nya mungkin sama kayak teman-teman Mas Yusuf tadi, udah selesai di situ aja gitu. Tapi kalau buat orang lain itu akan, oh ini aku ngelakuin ini ya akan jadi seumur hidup. Aku mau bermanfaat buat orang lain, aku mau ngasih ilmu ini semoga jadi amal jariahku buat orang lain, ya nanti bukan jadi penyelamat di dunia aja, tapi di akhirat ya tadi balik lagi. Kadang-kadang kita juga terlalu mikirin di umur-umur 24, 25 itu terlalu duniawi kadang-kadang ya, tapi ya Allah pasti cintalah di mana fase-fase anak-anak muda yang di mana itu kita terlalu fokus pada duniawi tapi sedikit sekali yang ingat soal akhirat kan. Di situ mungkin teman-teman yang harus mikir juga di saat umur-umur 20 sampai 25, 27 itu biasa terlalu mikir dunia, kita harus mikirin akhiratnya juga kayak gitu. Dan di situ nanti misalnya udah ada motivasi buat bantu orang lain dan mikirin juga ini buat akhirat juga, insya Allah udah nggak kepikiran lagi tuh quarter life crisis. Jadi ya bener-bener total buat berkarya atau mengembangkan diri gitu. Itu mungkin cara mengatasi quarter life crisis. Ya pasti semua orang ngalamin lah, misalnya umur 24, 25 nanti atau di umur-umur ya quarter life crisis itu, kok teman-teman udah nikah gitu sementara ini hilalnya belum kelihatan jodohnya siapa gitu kan, pasti galau-galau kayak gitu, lagi perempuan-perempuan ya. Mas Haidar ketawa-ketawa nih mungkin mengalami juga atau gimana nggak tahu, Mas Fahmi juga mengalami mungkin kayak gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu pasti semuanya dialami. Terus yang perempuan apalagi juga di Indonesia ya buruknya kayak gitu, kadang-kadang kalau perempuan misalnya maaf ya misalnya belum menikah di umur 30 itu dipandang
buruk sekali di Indonesia gitu. Sementara menurutku itu ya dia pasti punya tujuan hidup sendiri, dan dia pasti punya plan sendiri gitu, dan jodoh nggak akan kemana sih gitu. Walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata jodohnya orang, ya udah selama ini yang dijagainnya jodohnya orang gitu. Kalau kita ngomongin jodoh ya gitu. Kayak gitu sih mungkin. Tapi ya kalau kita fokus menyalillahi ta'ala segala macam, misalnya ngelakuin sesuatu gagal atau nggak dapat dalam hal beasiswa atau segala macam, pasti insya Allah udah dikasih jalan lain. Misalnya aku juga jelasin, ada temanku yang nyoba beasiswa LPDP 4 kali, nyoba beasiswa lain 3 kali tapi nggak dapat. Di percobaan dia yang ke-8 dapat, akhirnya studi ke Swedia kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu jalan hidup orang. Ada yang jalan hidupnya mudah, ada yang jalan hidupnya susah. Kita jangan pernah banding-bandingin. Tapi ya Allah itu udah ngasih rezekinya masing-masing. Ya kalau Allah bilang belum saatnya sekarang, ya belum saatnya sekarang gitu. Atau mungkin nggak dikasih sama Allah, berarti itu yang bukan yang terbaik kayak gitu sih. Ya gitu, itu yang harus refleksi, yang harus diingat-ingat lagi mungkin. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke duniawi sekarang di umur-umur teman-teman ini gitu. Umurku juga sekarang masih 27 juga sih. Masih mengalami juga mungkin, tapi udah berkurang sedikit-sedikit mungkin. Itu mungkin Mbak Syifa. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fajar yang telah memberikan kami ilmu, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Oke, selanjutnya mungkin sebelum ditutup ada Bang Hidar, ada ini pertanyaan mungkin. Kak, aku nanya terakhir deh Kak, terakhir. Siap. Tadi kan kalau nggak salah memang banyak banget tuh yang soal nikah dan mungkin masalah cinta. Nah, aku mungkin kayak nanya sih kan ke kakak sih, karena kan aku lihat Instagram kakak, aku kan ketika kakak muncul di Konbi itu aku langsung kayak ya stagnan lah gitu. Aku pelajari kakak seperti apa, karena aku juga punya motivasi kalau kita tuh pengen pengen lebih dari seseorang tuh biasanya kita lihat kisah hidup orang lain sehingga kita bisa ambil ibrohnya kayak gitu. Kalau nggak salah aku lihat di satu layar kakak tuh kayaknya entah lamaran tuh dalam kayaknya lamarannya jarak jauh deh, soalnya lihat kakak itu di Zoom meeting kalau nggak salah. Apakah itu lamaran atau apa Kak? Mungkin tabayun aja sih aku, mungkin ada sesuatu kisah yang menarik kayak gitu. Oke. Jadi jujur kalau boleh cerita ya waktu itu lamaran tanggal 4 April 2021, aku nikah tahun lalu tanggal 26 Juni 2021 juga. Jadi ya singkat cerita, waktu itu ya ketemu istriku sekarang ini juga semuanya karena Allah gitu. Ya nggak ada planning juga sebenarnya mau nikah segala macamnya, nggak ada. Cuma tahu-tahu Allah perkenalkan juga, terus kenal sama istriku yang sekarang, terus ya intinya semua dipermudah sama Allah gitu. Jadi intinya ya kalau soal ngomong nikah ini aku juga baru nikah belum ada setahun, tapi ya intinya kalau buat masalah jodoh semuanya tuh ada waktunya lah. Intinya ya pasti hal-hal yang pasti kita ada buruknya, ada jeleknya juga. Misalnya mungkin teman-teman di sini kayak pernah mencoba misalnya kayak ta'aruf atau dalam tanda petik misalnya ada yang pacaran juga atau segala hal sesuatunya, kan kadang-kadang ada yang gagal atau segala macam, kan ada hal buruk satu, lain hal ada lagi yang keluarganya nggak setuju atau segala macamnya. Nah kebetulan sama istriku ini aku sama keluarganya tiba-tiba klop segala macamnya pas, terus ya udah tiba-tiba ya udah mau lamaran kapan, kebetulan aku di Swedia gitu, aku kenal sama istriku baru setahun belakangan, terus aku sempat pulang juga ke Indonesia, terus ketemu segala macamnya waktu sebelum tahun 2020, terus pas tahun 2021 mau lamaran kapan, udah ditentuin tanggal 4 April karena aku masih di Swedia, gimana ya udah online, akhirnya orang tua aku yang datang ke rumahnya calonku kayak gitu. Waktu itu calonku, sekarang udah istri gitu ya. Jadi intinya semuanya sih jalan hidup. Aku juga nggak pernah nyangka juga, aku dari Sragen juga nggak tahu apa-apa soal Swedia, nggak pernah kebayang belajar di Swedia kayak gimana, belajar bahasa Inggris dulu juga nggak tahu gitu. Misalnya bahasa Jawa waktu kecil kan, nyari kepiting segala macam, terus ya nggak tahu juga gitu. Ternyata kebetulan istriku adalah temanku gitu, dan nggak dijodohin sih, tapi ternyata ya kayak ya udah gitu, terus kayak teman-teman kok jodoh gitu segala macam, ya kayak kaget aja gitu. Ya kayak gitu sih, nggak ada yang pernah tahu. Ya intinya kita memperbaiki diri aja sebaik mungkin. Kalau Allah nilai udah siap, pasti
nanti dikasih lah orang yang pas gitu. Yang pas ini dalam artian nggak, mungkin teman-teman mikir, oh aku pengen pasangan kayak gini, pasangan kayak gini yang standarnya tinggi banget, atau yang pengen agamis banget segala macam, itu standar teman-teman. Tapi Allah udah ngasih tahu nih, kadarmu segini, kamu cocoknya sama ini kayak gitu. Dan nanti kalau yang udah jodoh ya semuanya kebuka, keluarga segala macam itu sangat dekat ya. Kebetulan aku sama adik iparku tadi itu juga dekat banget gitu, sama keluarga, sama mertuaku itu juga dekat banget gitu. Jadi ya kayak aku kaget juga sih bisa secepat itu juga gitu. Nah nyampe setahun mungkin waktu itu, nyampe deh setahun sama lamaran, kenal sama istriku kan April 2020, kurang lebih Maret April lah. Terus ya nikah, lamaran April 2021, terus nikah Juni gitu. Jadi cukup persiapan. Ya ada drama-drama lah. Mau nikah pulang ke Indonesia harus karantina juga seminggu di Wisma Atlet. Itu kalau aku kena COVID juga nggak jadi nikah karena harus karantina lebih lagi gitu. Terus transit di Belanda juga, penerbanganku bermasalah, jadi aku lontang-lantung di Belanda 24 jam waktu itu. Swedia, Belanda, Indonesia kan. Karena naik Garuda waktu itu. Jadi ya cobaan dari Allah ada aja pasti buat ya kita. Pasti semulus apapun orang lihatnya ceritanya mulus kan segala macam, cuma kelihatan aku lamaran atau nikah gitu, nggak tahu aku lontang-lantung di Belanda, nggak tahu perjuangan kayak gimana, lamaran online di Indonesia jam 8 pagi, aku lamaran berarti di sini kurang 6 jam, jam 2 pagi aku bangun standby buat lamaran. Itu kan orang-orang nggak tahu kayak gitu. Itu sih mungkin Mas Haidar ceritanya. Semoga Ya, Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, sebelum kita tutup sesi tanya jawab ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi atau disampaikan? Boleh? Tadi aku mungkin lihat beberapa ada yang minta CV sama motivation letter ya. Nanti mungkin aku share ke email yang Mas Haidar ya Mas, yang di email di Google itu. Ya Mas, Share boleh ke- Mas. Nanti Share Google Drive, nanti Mas Haidar bisa share ke teman-teman. Tapi harapannya sih teman-teman nggak sembarang share ke orang lain ya. Jadi ini khusus buat teman-teman di Taskia Juara aja. Kalau pengen share ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang pengen tahu juga filenya, nanti email aja ke aku, minta izin kayak gitu. Baiknya sih kayak gitu. baik Mas, terima kasih Mas. Oke, Siap, Fahmi, sama-sama. silahkan. Oke, baik. Teman-teman, sepertinya tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan. Mungkin terakhir boleh dari Kak Fajar memberikan closing statement-nya untuk kita, untuk acara kali ini. Monggo dipersilakan. Oke, sip. Sebelumnya aku terima kasih buat Mas Haidar sama Mas Fahmi yang udah ngundang juga, teman-teman Taskia Juara ini juga udah ngundang aku dan menyempatkan waktu buat hadir sekarang. Semoga apa yang aku share tadi bermanfaat dan ngasih motivasi dan semangat ke teman-teman. Terus mungkin pesannya tadi, mungkin aku udah sedikit kasih pesan tadi ya. Tetap semangat, kondisi apapun teman-teman, nggak masalah itu, masalah finansial atau masalah kemampuan. Misalnya teman-teman ngerasa kemampuan akademik teman-teman kurang bagus, semua itu masih bisa diusahakan gitu. Kalau teman-teman berusaha dengan semaksimal mungkin. Misalnya kayak aku nggak punya kemampuan ekonomi, ya aku sebisa mungkin cari beasiswa segala macam buat capai tujuanku, buat studi ke luar negeri yang nanti tujuannya buat ngasih ilmu, memanfaatkan ilmu yang aku punya buat Indonesia kayak gitu. Semoga bisa bermanfaat. Dan tadi yang aku sampaikan juga, berdoa, ini pesan-pesan yang mungkin agak klise, tapi kalau teman-teman istiqomah ngejalanin ini ya doa, ikhtiar, tawakal itu benar-benar emang yang semua orang yang yang udah ya sukses segala macam ya itu aja sebenarnya yang dipakai kan. Doa juga, ikhtiar juga, tawakal juga gitu. Dia udah doa, udah ikhtiar, ya udah. Kalau Allah belum ngasih kehendak berarti belum gitu. Tapi insya Allah kalau emang doa udah kencang, ikhtiar udah kencang juga, tawakal juga, kalau udah ngelihat usaha kita semaksimal mungkin ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya Allah ngasih apa yang kita inginkan gitu. Tapi kalau belum tercapai ya nggak apa-apa juga gitu. Dan tadi aku ngasih ini juga, pendidikan tinggi itu menurutku penting sih, karena sekarang yang tadi aku bilang ya udah banyak lulusan S1 segala macam ya. Kalau bisa lulus S2, tapi lulus S2 juga kalau bisa cuman bukan sekedar ilmu aja, tapi ya harus jadi meningkatkan kapabilitas diri juga sebagai pribadi yang lebih baik, sebagai muslim yang baik gitu, bermanfaat buat orang lain, bertanggung jawab. Dimana sekarang kita tahu di era digitalisasi ini banyak
informasi-informasi atau hal-hal negatif di media sosial ataupun di YouTube segala macam. Nah, ini mungkin salah satunya peran teman-teman di Taskia Juara juga buat mempersiapkan Indonesia di masa mendatang buat jadi Indonesia yang lebih baik, nggak ada hal-hal yang terlalu didominasi oleh konten-konten yang negatif gitu, tapi teman-teman bisa lebih share konten-konten yang positif, ngasih semangat segala macam. Mungkin itu sih pesan buat teman-teman. Semoga aku insya Allah mendoakan teman-teman juga, semoga studinya lancar, bisa studi di luar negeri, dikasih rezeki yang terbaik. Tadi mungkin Mas Haidar mungkin yang menanyakan soal jodoh, mungkin udah ada planning mungkin. Semoga Mas Haidar juga segera dipertemukan atau dipermudah jodohnya gitu. Gitu aja mungkin Mas Fahmi. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fajar. Mungkin selanjutnya Kak Fajar boleh nih milih dari peserta dari awal acara, mungkin dari sampai akhir acara, mungkin Mas Fajar ngelirik 1 atau 2 peserta yang mungkin sekiranya menarik ataupun terbaik, ataupun dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin bagus. Aku mungkin pilih satu aja. Tadi yang pertanyaannya bagus, mungkin pertanyaannya Mas Ruli ya kayaknya. Rencana studi ke luar negeri, sementara ada komentar negatif dari lingkungan sekitar. Karena menurutku itu bagus karena aku pernah mengalami itu gitu. Jadi cukup mungkin kalau nanti teman-teman ngalamin bisa pakai tips yang aku pakai juga, karena ya itu pernah aku alamin gitu. Dan tadi juga menarik, aku jadi pengen tahu juga filsafat stoikisme itu, nanti mungkin akan cari-cari setelah ini, karena aku juga suka cari-cari ilmu baru gitu. Mungkin Mas Ruli yang ini pilihannya. Oke. Baik, kepada Mas Ruli selamat, dan mungkin setelah ini bisa menghubungi Bang Haidar atau aku untuk diberikan door prize ataupun hadiah. Selanjutnya mungkin dari kami dari Taskia Juara ingin memberikan suatu apresiasi ataupun sertifikat untuk Kak Fajar yang telah bersedia hadir mengisi ataupun memberikan sharing-sharing ilmu kepada kami. Dimohon untuk diterima. Oke, siap. Terima Oke. kasih banyak Mas Fahmi, Mas Haidar. Oke, terima kasih banyak buat Mas Fajar. Sebelum sertifikat kita foto bareng dulu. Takut-takut pada kabur. Itu lumayan nih, udah lumayan banyak buat dokumentasi. Teman-teman boleh mungkin yang bisa open cam kita dokumentasikan hari ini kayak gitu. Oke, tunggu ya. Wah, lumayan banyak nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar aku share screen dulu buat Mas Fajar. Terima kasih buat Mas Fajar atas ilmunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mungkin hanya sedikit ini. Oke, kita foto dulu ya Mas Fajar. 1, Oke, siap. 2, 3. Oke, lanjut buat moderator kita sekaligus. Boleh Mas Fahmi. 1, 2, 3. Oke, silahkan kembali ke Mas Fahmi. Oke, baik teman-teman, rangkaian demi rangkaian telah kita lewati dari mulai pemaparan materi yang pemaparan materi yang luar biasa dari beasiswa LPDP ataupun pengalaman organisasi prestasi yang dimiliki oleh Kak Fajar, mungkin bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan inspiratif bagi teman-teman untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau. Untuk itu, di akhir acara ini, marilah kita memantapkan niat kita untuk bisa menimba ilmu dengan lebih baik, juga meluruskan niat sebaik mungkin agar apa yang menjadi tujuan kita, menjadi goals kita tercapai sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Baik, mungkin di akhir acara ini, marilah kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin bersama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Kak Fajar juga telah memberikan ilmu. Juga teman-teman yang antusias sekali mungkin memberikan pertanyaannya, juga bersedia hadir dari awal sampai akhir acara.
kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk itu, saya pamit undur diri. Saya Muhammad Hamid Zaidan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Mas Fajar, wabarakatuh. terima kasih banyak. Mas Fajar, sehat selalu di Swedia dan keluarganya. Sama-sama Mas Fajar, terima kasih Mas Fahmi, teman-teman Taskia Juara. Saya pamit, semoga studinya semuanya lancar, sehat Amin. selalu di tengah pandemi. Amin. Amin. Oke Kak, thank you udah. Pamit, yuk, Assalamualaikum. Syukur, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.